Lao Yuan memperhatikan sorot mata Li Luosui, dan terkejut, berbalik dan memegang pedang kuno di lengannya, seolah-olah dia sedang menggendong seorang anak. Pedang ular telah jatuh ke tangan Luo Xiao. Kamu bahkan memukul orang tua itu dengan pedang ini. Teriak Yuan Lao. Ada jejak kepolosan di wajah Li Luosui. Aku tidak bilang aku menginginkan pedangmu. Mendengar kata-kata Li Luosui, ekspresi Yuan tua sedikit rileks. Namun, kalimat berikutnya Li Luosui membuatnya gugup lagi. Namun, pedang cenging ini melengkapi arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan. Jika kamu menyampaikan arti sebenarnya dari baik dan jahat kepada Zenger, pedang ini juga akan dihadiahkan kepadanya. Dengan pasangan yang sempurna, jangan pukul aku dengan ide pedang ini. Ketika Li Luosui membicarakannya, dia masih memiliki ide untuk memukul pedang ini, dan Yuan Lao tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Mendengar percakapan ibu-ibu dan Yuan Yuan, Luo Zeng dan Luo Yan juga saling memandang tanpa daya. Pada tahap ini mereka tidak bisa berbicara, sulit untuk mengatakan apa-apa. Li Luosui tiba-tiba berkata dengan wajah serius, mungkinkah Yuan tua tidak memikirkannya, akankah kita kembali ke dunia ibu kita suatu hari nanti? Ya, tentu saja aku, Yuan tua memutar matanya. Domain dewa tidak biasa bagi orang biasa ini adalah dunia yang lengkap. Banyak dewa sejati tidak peduli tentang apa yang keluar dari alam dan kekacauan apa. Mereka hanya tahu alam Tuhan, dan bahkan tahu alam besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di alam Tuhan, serta kota-kota besar dan kecil Tuhan. Disinilah mereka tinggal. Titik. Bahkan banyak wali yang berpikir demikian, mereka tidak tertarik pada kekacauan. Tapi Yuan Lao, Li Luosui dan yang lainnya berasal dari dunia ibu. Mereka tahu bahwa dunia ibu adalah pusat dari kekacauan meskipun alam dewa ini dibangun dengan hati-hati oleh Chi Yu untuk membentuk dunia melingkar lengkap, banyak makhluk luar biasa dapat lahir, tapi bagaimana dengan itu? Tidak peduli seberapa sempurna itu hanya sebuah perahu. Yuan tua bermimpi suatu hari bisa kembali ke dunia ibunya. Dia bahkan menyesal bahwa dia seharusnya tidak naik perahu ini, dan akan lebih baik mati di dunia ibu daripada di sini. Ayah berkata bahwa harapan akan lahir di kapal ini suatu hari nanti, kata Li Luosui. Harapan itu harus lahir di antara orang-orang Li. Dan orang-orang Li telah terbunuh. Yuan Lao membalas. Orang Li yang tak terhitung jumlahnya adalah keturunan dari 9 suku kebangsaan Li. Beberapa dari mereka memiliki garis keturunan Chi Yu. Warisan dari generasi ke generasi, memang ada harapan bahwa garis keturunan Chi Yu yang paling murni akan lahir. Mereka berada di kedalaman kekacauan. Terus tumbuh, mungkin memikul tugas penting untuk mengatur kembali kewarganegaraan Li. Ide ini sangat bagus, bahkan jika kewarganegaraan Li di dunia ibu dipotong sampai mati, api harapan dapat dipertahankan di domain God. Tapi dengan tentara pengejar yang dikirim oleh klan Dihong, harapan mereka lenyap sama sekali. Ras suci, yaitu Limin, dipenggal dan dibunuh. Selama bertahun-tahun, Yuan Lao putus asa. Meskipun dia membuka tanah Taoisme, itu hanya upaya putus asa, dia hanya tidak ingin melihat domain dewa hancur. Untuk kembali ke dunia ibu, dia tahu bahwa hari itu tidak akan pernah datang. Bukankah Luo Zeng Limin? Li Luosui bertanya balik. Ketika Li Luosui bertanya, dia menghentikan Yuan tua. Luo Zeng memiliki garis keturunan Qiao yang murni, Yuan Lao telah menyadarinya sejak Luo Zeng melakukan kontak dengan Ruomu. Tapi bagaimana dengan garis keturunan Qiyu yang murni? Yuan tua pernah. Dia hanya bisa dianggap sebagai setengah dari orang Li. Lagi pula, ayahnya bukan orang Li kita. Yuan Lao balas. Ini agak tidak masuk akal. Li Luosui menatap Yuan Yuan dengan tercengang untuk beberapa saat, dan wajahnya tenggelam. Kapal ini awalnya membawa harapan rakyat Liku, tapi sekarang kamu harus memilih untuk mengabaikannya. Itu adalah kesalahan bahwa ayah memilihmu sebagai kapten pada awalnya. Ketika suara itu jatuh, dia menoleh dan berkata kepada Luo Zeng Zenger, Yaner, ayo pergi. Tidak perlu bertanya pada pria ini. Berbicara tentang rambut panjang yang berkibar, Luo Zeng dan Luo Yan meringkuk, dan mereka akan pergi. Ada sentuhan di hati Yuan tua, dan dia mengulurkan tangannya dan menekannya tiba-tiba, kekuatan tak terlihat ditekan dari atas sumur dalam dan menghentikan Li Luosui. Mungkin kamu benar, Yuan Lao berkata dengan wajah pahit, pemimpin memilih target yang salah. Keinginan aku memang tidak cukup kuat, tetapi ada begitu banyak talenta muda dari kebangsaan Li, serta 9 pemimpin kebangsaan Li kami, dan 100.000 Chi Yue, naik. Bagaimana aku bisa percaya pada Tuhan sejati yang lebih rendah? Dia belum pernah melangkah ke pantai seberang sebelumnya, dia memiliki alam 1000 Brahma. Li Luosui mengulangi, jadi apa? Apakah 1000 alam Brahma layak untuk salah satu suku Li kita? Luosui, kamu masih sangat muda ketika meninggalkan Ibu Pertiwi. Kamu menghabiskan sebagian besar tahunmu di alam dewa. Kamu tidak tahu seperti apa keberadaan dunia ibu, dan beberapa penjahat di dalamnya berada di luar imajinasimu. Yuan Lao berkata dengan ringan. Li Luosui diam. Dia tidak banyak bicara di dunia ibu. Namun, selama masih ada secercah harapan, bahkan jika itu adalah salah satu dari miliaran kemungkinan, kamu harus mencoba memperjuangkannya sekali, kata Yuan Lao tiba-tiba. Pada titik ini, orang tua itu tidak sebaik kamu, atau orang yang sembrono. Luo Xiao. Yuan Lao selesai kemudian, dia memandang Luo Zeng dengan samar. Ketika ibumu menyerahkan pedang ular kepada Luo Xiao, lelaki tua itu sangat menentangnya. Aku ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan Luo Xiao dengan pedang ular. Tanpa diduga, hari ini, pedang bayangan yang mengikuti pertempuran orang tua itu tidak akan bisa menahannya. Setelah itu, dia dengan lembut memegang pedang panjang perunggu di tangannya. Saat kelima jarinya mencubit gagang pedang, aura seluruh orang berubah secara menakjubkan. Dia seperti pohon mati, tiba-tiba tunas hijau segar tumbuh suatu hari, dan udara busuk di tubuhnya menghilang sama sekali. Saat dia perlahan mengangkat pedang bantalan bayangan, arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan di tanah Taoisme juga berubah. Seluruh wakaki juga berubah secara drastis pada saat bersamaan. Momentum yang diselimuti di seluruh area non-serangan juga berubah tajam. Di kota Dewa Pedang yang terkenal, beberapa dewa sejati peringkat tinggi mengangkat kepala mereka satu demi satu, melihat ke barat tempat Ruomu berada. Ada apa? Bagaimana momentum yang menekan kita berubah? Sungguh keinginan yang kuat. Apa yang terjadi di dalam klan pedang? Bahkan di antara klan pedang, hanya segelintir orang yang tahu kebenaran tentang tanah Taoisme. Banyak dewa sejati berpikir bahwa tempat non-serangan diatur oleh klan pedang. Mo Poer berdiri di puncak menara, melihat bayangan pohon Ruomu besar di kejauhan, matanya penuh keraguan, yang tidak normal.
Om. Kemudian di sebelahnya juga tampak terkejut, aura di tempat non-serangan ini telah gagal. Tidak lagi menekan pikiran jahat di hatiku. Apa yang terjadi dengan Ruomu? Bahkan Modian mengira tempat non-penyerangan itu terbentuk karena Wakagi, dan sejak zaman dewa yang tak terhitung jumlahnya, tempat non-serangan tidak pernah gagal bahkan satu kali napas. Ini sangat tidak normal. Di suatu tempat di istana kota Dewa Huajian, Mu Suerong berjalan mondar-mandir di tangga tanpa berhenti sejenak. Dia mengembangkan cara membunuh dewa, dan pikiran membunuh di dalam hatinya muncul secara alami, jadi dia sering merasa seperti membunuh. Namun, setelah datang ke tempat kontroversi ini, dia dipengaruhi oleh pikiran baik dan niat sebenarnya, dan pikiran membunuhnya tidak pernah bisa dikumpulkan. Mu Suerong sangat membenci perasaan ini, dan itu membuatnya gelisah. Bisakah kamu, bisa duduk? Fang Hensao bertanya tanpa daya, mungkin Mu Suerong menggantung, membuatnya sedikit mengganggu. Mereka mengirim dewa mereka yang sebenarnya ke dalamnya, tetapi mereka tidak memiliki cara yang efektif untuk mendeteksi situasi internal, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam Wakaki, dan mereka secara alami merasa cemas. Aku tidak tahu apakah Mu Xian berhasil. Aku khawatir masih terlalu sulit untuk membunuh Luo Zeng. Mu Suerong mengabaikan Fang Hensao, tetapi berkata sambil menghela nafas. Tang Wan mencibir, meskipun jumlah orang yang kami kirim telah berkurang setengahnya, para dewa sejati itu adalah puncak dari dewa sejati atas. Bukankah Luo Zeng lebih dari cukup untuk membunuhnya dan dewa sejati yang lebih rendah? Ini sangat sederhana. Bukannya tidak ada kesempatan di lautan waktu. Siapa di antara kalian yang membunuh Luo Zeng? Mu Suerong menatap Tang Wan dan bertanya, lupakan penghinaan di segel giok itu begitu cepat. Pada awalnya, di Yuxi, begitu banyak nyawa mereka diserahkan kepada Luo Zeng. Ketika Mu Suerong berkata demikian, Tang Wan terdiam. Dongfang Taiking duduk di antara kursi di samping, tangan besi berwarna logam memegang dua manik-manik Buddha emas bundar, dan dua manik-manik Buddha berputar di tangannya, dan setiap kali bertabrakan, mereka memancarkan cahaya redup. Aku mendengar Dongfang Taiking berkata perlahan, jangan khawatir, Dao berpendapat, kedua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Luo pasti akan mati. Ada sedikit keraguan di wajah Mu Suerong. Dongfang Taiking selalu stabil. Jika dia mengatakan itu, dia akan lebih dari 90% yakin. Mengapa kamu begitu yakin? Fang Hensao, Tang Wan, dan Zokchen dari aliansi kaya lainnya dan melihat ke arah Dongfang Taiking. Dongfang Taiking tersenyum tipis, karena hantu timur akan memanggil inkarnasi ketakutan yang paling kuat. Perwujudan ketakutan yang paling kuat. Ada apa? Mu Suerong bertanya dengan cemas. Kamu juga tahu bahwa Dongfang Gui tidak berada di Pulau Terapung beberapa tahun sebelumnya, dan poinnya di arena para dewa telah dibersihkan untuk ini, kata Dongfang Tai ringan. Hantu timur memiliki reputasi yang sangat kuat di Pulau-Pulau Terapung. Ia menempati peringkat pertama dalam peringkat dewa sejati atas, dan dikenal sebagai jenius yang paling memenuhi syarat untuk memasuki Zokchen pada tahun-tahun ini. Karena itu, Mu Suerong dan yang lainnya masih khawatir. Namun, pria ini tiba-tiba menghilang beberapa tahun yang lalu, dan keluarga Dongfang mengumumkan bahwa dia telah ditutup. Bukankah dia mundur? Bagaimana mungkin dia tidak berada di Pulau Terapung? Mu Suerong bertanya dengan aneh. Senyum muncul di wajah Dongfang Taiking, dia tidak mundur, tetapi memasuki alam iblis abis. Into the Abyss Demon Realm. Apakah dia sendirian? Fang Hensao juga merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Area terlarang di wilayah iblis abis, timur umum akan memanggil pembangkit tenaga listrik dari aliansi kaya untuk masuk bersama. Bahkan lapisan pertama, lapisan kedua pada level tersebut, harus ada Zokchen digital dan dewa sejati tingkat tinggi agar memenuhi syarat untuk mengalaminya. Tidak, aku akan ditemani oleh beberapa orang suci Asia dari keluarga Dongfang kami, kata Dongfang Taiking. Kata-kata ini membuat Zokchen yang lain bingung. Berapa banyak sub bijak yang menemani dewa sejati atas yang sama ke alam iblis jurang? Kekuatan Yaseng kuat, dan dia pasti akan maju ke dasar wilayah iblis abis. Hantu timur ini akan mengikutinya. Efeknya kecil kecuali kecap, dan akan menjadi beban saat kritis. Tepat di malam Tang, ketika Fang Hensao dan yang lainnya masih sedikit bingung, Mu Suerong telah mengetahuinya. Matanya yang bulat melebar, dan dia menatap Dongfang Taiking dengan marah. Kalau begitu, kamu mengapa membiarkan keluargamu mengirim 3 elit untuk mati? Apa maksudmu? Tang Wan masih terlihat konyol. Di antara kelompok Zokchen ini, pikiran Tang Wan mungkin yang paling buruk. Dengan kata lain, hantu timur akan memanggil inkarnasi ketakutan yang tidak bisa dipahami. Fang Hensao bertanya dengan tenang. Ya, itu iblis bernama Tuer, kata Dongfang Taiking. Iblis. Mendengar ini, wajah Tang Wan juga menunjukkan amarah. Kalau begitu Tang Jie dan Tang Su tidak bisa kembali. Iblis besar di alam iblis jurang, bahkan para Zokchen ini hampir tidak bisa mengatasinya. Dengan cara ini, setiap orang yang memasuki tanah Taoisme pasti akan mati. Kulit Zokchen-nya tidak terlalu cantik. Mereka yang dapat dipilih ke dalam tanah Taoisme adalah para elit dari raksasa-raksasa besar. Para elit ini kemungkinan besar akan menjadi Zokchen di masa depan, dan mereka dapat dianggap sebagai benih dari perawatan dan penanaman mereka yang cermat. Terlalu berat untuk memasuki kematian dengan cara ini. Karena keluarga Dongfang kamu memiliki rencana seperti itu, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Seorang Zokchen mengeluh tidak puas. Bagaimanapun, mereka bisa digantikan oleh beberapa hantu yang sudah mati. Dongfang Taiking menjawab dengan tidak tergesa-gesa, jika kamu diubah menjadi dewa sejati biasa, kamu takut klan pedang tidak akan melihatnya. Adegan ini tidak dilakukan atau diselesaikan. Mu Suerong, tujuan terbesar kamu bukanlah apakah itu membunuh Luo Zeng. Setelah 2 tahun ini, anak itu akan semakin sulit dihadapi. Kamu tidak bisa menangani anak itu sendiri. Mereka bisa sukses dengan Muxian. Mu Suerong diam. Nasib anak Luo Zeng memang besar, ia memiliki firasat yang kuat, sulit untuk memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Di saat laut terlarang di darat, Mu Suerong berulang kali memukul pembunuh tersebut untuk membiarkan anak itu melarikan diri beberapa kali. Metode timur mungkin merupakan metode yang paling aman. Kali ini selama keluarga Luo tidak bisa mendapatkan warisan Taoisme, kami tidak akan khawatir sedikit pun. Pengorbanan ini berharga, kata Dongfang Taiking lagi. Tapi suaranya baru saja jatuh, dan momentum unik menyebar dari dalam hutan. Ada sedikit keterkejutan di matanya yang tenang. Pada saat ini, Mu Suerong tampaknya telah dibebaskan. Dengan aura pembunuh yang meningkat, dia menatap dan berkata arti sebenarnya dari Dao di negeri non-penyerang telah terangkat.
Tidak, Dongfang Taiking menggelengkan kepalanya. Arti sebenarnya dari dao ini telah disublimasikan, dan arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, kaptennya bergerak. Apa artinya ini? Tang Wan bertanya dengan wajah bingung. Ekspresi Dongfang Taiking jelek, jika mereka tidak pernah berada di tanah yang disengketakan, maka kapten tidak akan pindah. Mengenai kebenaran Dao Contended Land, Dongfang Taiking tahu tentang hal yang sama dengan SWOT Clan, dan tahu bahwa Dao Contended Land dikendalikan oleh sisi lain, tetapi tidak jelas bagaimana cara melewatinya. Maksudmu, seseorang telah memperoleh warisan dari tanah Taoisme. Apakah itu milik kita? Mu Suerong bertanya dengan prihatin. Dongfang Taiking menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, aku hanya bisa menunggu mereka keluar. Sekarang bahkan Dongfang Taiking tidak bisa duduk diam. Tujuannya sederhana, dia tidak ingin siapapun mendapatkan warisan dari tanah Taoisme. Hasil ini berdampak sangat besar pada strategi penanggulangan Dongfang Jia selanjutnya. Masuk akal bahwa keluarga Dongfangnya berjuang dengan otaknya dan mendirikan iblis di tanah Taoisme, tidak mungkin mendapatkan hasil seperti itu. Seharusnya memang aneh, tetapi hal-hal tampaknya bergerak ke arah yang tidak bisa dia kendalikan. Ini adalah aura pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di sisi lain. Luo Zeng menatap Yuan Lao dengan tercengang. Menghadapi pria yang begitu kuat, sepertinya dia bisa menceburkan dirinya ke dalam situasi di mana dia tidak bisa pulih dari bencana. Yuan tua mengangkat pedang panjang, perlahan meratakannya, dan mengarahkannya ke Luo Zeng dengan ujung pedang. Jangan bicara tentang pembangkit tenaga listrik di dunia ibu, tapi beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi di domain dewa. Mereka lebih kuat dari aku. Apakah kamu memiliki keberanian untuk melawan mereka? Atau, apakah kamu memiliki keberanian untuk melawan aku? Nafas arti sebenarnya baik dan jahat menutupi Luo Zeng dalam sekejap. Secara umum, aura dewa sejati sangat kuat, dan dapat membuat orang merasa bahwa Ki sama besarnya. Tapi aura Yuan tua ini adalah esensi yang sebenarnya. Saat ini, Luo Zeng sepertinya dikelilingi oleh lapisan air, meskipun lapisan air ini lembut, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dia sepertinya terjun ke musim dingin, dan saat berikutnya, dia dicelupkan ke dalam api. Di bawah pergantian dua perasaan yang sangat berbeda ini, Luo Zeng terus dihancurkan. Ini ujiannya. Menilai dari ekspresi-ekspresi Yuan Lao, dia sangat tidak mau memberikan pedang bayangan untuk dirinya sendiri. Meski ibunya adalah Putri Ciyu, dia tetap tidak mengikutinya. Yuan tua ingin memverifikasi sesuatu dari dirinya sendiri. Luo Zeng juga sangat sulit untuk menahan momentum tingkat wajah yang kuat ini. Wajahnya dengan cepat menjadi polos, jiwanya terus bergetar, dan bahkan suasana hatinya bergetar. Wajah Li Luo Sui dan Luo Yan tidak terlalu menarik, terutama Luo Yan. Ibu, kakak laki-lakiku hanyalah dewa sejati yang lebih rendah. Meskipun jiwanya tidak lebih lemah dariku, dia tidak bisa menghentikan momentumnya, kata Luo Yan dengan cemas. Di bawah perlindungan Li Luo Sui, dia secara alami tidak harus menghadapi momentum itu. Li Luo Sui mengerutkan alisnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia dapat membantu Luo Zeng mengajukan ini meminta, tetapi dia tahu bahwa ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi Luo Zeng. Jika Luo Zeng bahkan tidak dapat bertahan dalam ujian kecil ini, tidak ada artinya bagi Li Luo Sui untuk membantu terlalu banyak. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Tidak peduli seberapa besar peluangnya, tidak peduli seberapa besar dukungannya, tidak peduli seberapa bagus latar belakangnya, itu hanyalah dukungan tambahan. Naik selangkah demi selangkah tergantung pada kekuatan kamu sendiri. Oleh karena itu, Li Luo Sui kejam dan mengabaikan kekhawatiran Luo Yan, tetapi dalam hati berkata dalam hati, ayo, Zenger. Pria ini, terlalu kuat. Tidak heran jika dia tidak pernah menempatkan orang suci di matanya. Kekuatan seperti itu memang setingkat lebih kuat dari orang suci. Namun, aku bisa selamat. Daofa secara alami benar. Luo Zeng tiba-tiba menutup matanya, dan mulai diam-diam mengoperasikan Daofa di dalam hatinya. Sebagai orang kuat di pantai seberang, Yuan Lao melawan Tao pemahaman tentang makna sebenarnya secara alami bukanlah yang dapat dibayangkan Luo Zeng. Bagaimanapun, dia menggunakan satu pemikiran tentang arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan untuk melewati lautan arti yang sebenarnya dan menyeberangi pantai lainnya. Dan Luo Zeng belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari Tao. Namun, tidak mungkin bagi Yuan Lao untuk mengumpulkan semua arti sebenarnya dari Tao untuk memuji Luo Zeng, dia masih memiliki indera ukuran. Hukum Tao itu wajar, dan yang kamu perhatikan adalah mengikuti tren dan mengikuti hukum perubahan dalam segala hal. Satu pikiran tentang baik dan jahat pada dasarnya adalah pergantian konstan dari dua aura, dan itu cukup untuk beradaptasi sesuai dengan ritme. Luo Zeng pernah mengalami perasaan seperti ini pada prasasti batu biru. Tetapi tekanan pada saat itu jauh lebih lemah dari sekarang. Tentu saja, situasinya berbeda dua kali. Tujuan Luo Zeng pada prasasti Qian adalah untuk naik ke level yang lebih tinggi, dan sekarang dia hanya perlu melawannya. Tidak, ini bukan konfrontasi, ini adaptasi. Momentum satu pikiran baik dan jahat ini seperti dua arus yang sangat berbeda, terus-menerus menjelajahi Luo Zeng. Dan Luo Zeng sendiri juga berubah dengan perubahan toren ini. Saudaraku, momentum saudara telah menjadi sangat unik. Luo Yan menatap Luo Zeng dan berkata dengan heran. Li Luo Sui juga memandang putranya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia bisa beradaptasi sepenuhnya dalam waktu sesingkat ini. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan toren dan kamu ingin menghindari kewalahan oleh toren tersebut, kamu harus belajar menjelajahinya. Luo Zeng seperti orang yang tenggelam, setelah bermain di air beberapa kali, dia secara alami belajar berenang. Segera, Luo Zeng membuka matanya lagi. Dia menghadapi Yuan tua secara langsung sebelum dia menjawab aku, tidak pernah kekurangan keberanian. Di alam semesta, aku telah menghadapi kekuatan besar dari alam Senhai, dan aku juga telah bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dari alam yang mulia surgawi, bahkan di alam dewa. Di sini, aku juga menghadapi orang suci secara langsung. Kamu mungkin kuat, tetapi waktu akan mengisi celah antara aku dan kamu, dan aku percaya. Percaya pada apa? Mendengar kata-kata vokal Luo Zeng, mata lama Yuan Lao sedikit menunjukkan penghargaan. Aku yakin kali ini tidak akan terlalu lama, Luo Zeng tersenyum tipis. Suara itu jatuh, dan momentumnya berhenti tiba-tiba. Yuan tua memandang Li Luo Sui dengan senyuman di wajahnya, ini benar-benar menarik. Kamu tidak mengajari anak ini dari Luo Sui, tapi hatinya begitu kuat sehingga Luo Xiao, kemampuan yang bagus. Ada juga banyak pelaku kejahatan yang dilihat Yuan Lao. Dia telah mengalami lebih dari Li Luo Sui di antara warga negara Li.
Bahkan di dunia ibu, hanya ada sedikit talenta muda dengan temperamen seperti itu. Yuan tua membalikkan tangannya, dengan lembut melemparkan pedang panjang perunggu, dan melemparkannya ke Luo Zeng. Aku ingin tahu, bagaimana ayahmu membuatmu tumbuh. Bahkan Li Luosui sangat prihatin dengan masalah ini. Meskipun Luo Zeng dan Luo Yan diundang ke alam semesta, Li Luosui tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta. Dia hanya menebak bahwa Luo Xiao pasti akan menumpuk semua sumber daya di Luo Zeng. Luo Zeng mengambil pedang bayangan di tangannya, dan dia merasa sangat berat. Berat pedang ini sebanding dengan pedang yang hebat. Dia tersenyum tipis, wajahnya penuh perubahan, dan dia tidak menjawab pertanyaan Yuan Lao. Kakakku telah melalui banyak hal, Luo Yan menatap kakaknya, dialah yang memahami perjuangan Luo Zeng selangkah demi selangkah. Setelah dibawa ke domain dewa oleh Yu Taibai untuk mempelajari kebenaran, Luo Yan juga merasakannya terlalu berlebihan untuk memenangkan hati ayahku. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan semua cara dan terus mendorong Luo Zeng ke tepi hidup dan mati, memeras setiap inci kekuatannya dan setiap jejak keberanian. Ketika Li Luosui mendengar Luo Yan berkata, ternyata Luo Xiao telah menjalin keluarga yang kejam. Setelah Luo Zeng disiksa di dalamnya, wajahnya tidak begitu baik, dan dia tidak puas dengan suaminya hanya orang bodoh. Perlakukan anakmu sendiri, haha, Luo Xiao kejam. Yuan Lao juga menghela nafas, melalui pelatihan ini, Luo Zeng memiliki temperamen yang tak tertandingi untuk orang biasa. Belum lagi anak-anak kaya di domain Lord, aku khawatir ini aku. Dalam beberapa hal, aku menghela napas. Disposisi tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Alasan mengapa Yuan Lao begitu lalai adalah karena suasana hatinya telah berubah. Setelah kehilangan kepercayaan dirinya, dia tidak memiliki harapan sama sekali. Dia secara pasif menyaksikan domain dewa jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Tapi junior yang percaya diri di depannya menyentuh pikirannya. Yuan Lao menatap samar-samar ke pedang Yingying di tangan Luo Zeng, dan kemudian berkata kamu tampaknya telah mengkultivasi 90% Daofa secara alami dan tulus, dan kamu memiliki pemahaman yang baik, tetapi pedang ini telah bersama aku selama bertahun-tahun. Untuk didorong olehnya, seseorang harus mengetahui arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan. Luo Zeng mengangguk. Tidak ada yang istimewa dari pedang panjang ini di tangannya, kecuali lebih berat, seperti pedang panjang biasa. Itu harus didorong oleh pikiran baik dan jahat. Dia berkata kepada Yuan Lao, aku masih berharap Yuan Lao akan memberikan beberapa petunjuk. Aku tidak dapat membicarakannya. Arti sebenarnya dari Tao adalah apa yang dapat kamu pahami. Itu tergantung pada pengalaman kamu sendiri. Makna Taoisme yang sebenarnya adalah alami dan cocok dengan hampir semua praktik. Berbeda, kata Yuan tua, jarinya mengayunkan sedikit. Pemandangan di sekitar sumur dalam ini mulai berubah. Waktu demi waktu dengan cepat terjalin di dinding sumur, dan tulisan tangan yang padat muncul di dinding sumur. Satu pikiran jahat, semua orang adalah musuh, satu pikiran baik, dan itu akan bertahan selamanya. Apakah ini metode berpikir yang sebenarnya berarti baik dan jahat? Mata Luo Zeng sedikit berkedip. Ketika Luo Zeng membandingkan kata-kata di dinding sumur di dalam hatinya, dia merasakan perasaan canggung yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Kata-kata ini perlu dipahami sepenuhnya untuk memahaminya sedikit demi sedikit. Tapi, sejak Yuan Lao dan Yang Qin berasal dari dunia ibu, mereka harus dianggap sebagai makhluk lompat katak. Tidak bisakah makhluk melompati katak secara langsung menggunakan Sanskerta? Dalam waktu singkat, teks di seluruh dinding sumur terbang ke bawah, dan terus berkumpul di depan Luo Zeng, membentuk gulungan kecil. Setelah Luo Zeng mengambil gulungan itu, dia bertanya Yuan tua, aku masih tidak mengerti. Karakter yang kamu gunakan juga karakter biasa. Bukankah makhluk lompat katak menggunakan bahasa Sanskerta? Setiap ras memiliki aksara dan bahasanya sendiri-sendiri. Ras utama di alam semesta, seperti monster Night Rache, memiliki bahasa dan tulisan berbeda dari ras mereka sendiri. Tetapi budaya yang paling utama adalah bahasa dan tulisan manusia. Luo Zeng berpikir bahwa bahasa dan karakter ini diturunkan dari domain dewa ke alam semesta. Ketika Luo Xiao membangun semesta Dayan, dia menuangkan budaya-budaya ini ke dalam semesta Dayan. Sama seperti Luo Zeng membangun dunia tubuhnya sendiri, karakter, adat istiadat, dan bahasa yang digunakan oleh Tulhu dan lainnya mirip dengan yang ada di dunia dan ras manusia di domain dewa. Mendengar pertanyaan Luo Zeng, Yuan Lao tertawa terbahak-bahak, bahkan bagi kami, bahasa Sanskerta tidak mudah diuraikan. Ibumu tahu ini, Li Luosui mengangguk, nah, karakter yang kami gunakan diciptakan oleh seseorang bernama Changji di dunia ibu, dan mereka tersebar luas di dunia ibu. Kami orang Li juga menggunakan karakter ini, dan mereka secara alami menyebar ke alam Tuhan, kamu kata-kata yang dipelajari di semesta Dayan sejak kecil juga diteruskan ke dunia ibu. Ternyata menjadi seperti ini, mata Luo Zeng menunjukkan keterkejutan. Dia awalnya berpikir bahwa kata-kata yang biasanya dia gunakan berasal dari domain dewa, tetapi dia tidak berharap akan diwarisi dari dunia ibu. Adapun dalam bahasa Sanskerta, itu adalah kata-kata dari dewa kekacauan kuno, tambah Li Luosui. Sanskrit ini tidak mudah diuraikan di dunia ibu. Lalu mengapa Nianer bisa membaca bahasa Sanskerta sesuka hati? Kata Luo Zengqi. Apa? Alis terkulai Yuan Lao tiba-tiba terangkat. Siapa Nianer? Bisakah kamu membaca bahasa Sanskerta sesuka hati? Li Luosui juga terkejut. Luo Zeng menjawab itu adalah cucu dari ibu, namanya Luo Nian. Cucu laki aku. Ada ekspresi terkejut di mata Li Luosui, dan dia secara alami tidak menyangka bahwa dia bahkan akan memiliki seorang cucu. Yuan tua hanya bertanya dengan penuh semangat Luo Zeng, apakah menurutmu Luo Nian bisa membaca bahasa Sanskerta sesuka hati? Jenderal tua Yuan menggigit kata acak dengan sangat keras. Luo Zeng memberi tapi merasa agak tidak bisa dijelaskan. Yuan tua tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah teks emas muncul di telapak tangannya. Itu adalah bahasa Sanskerta yang berbentuk unik. Yuan tua sekali lagi menegaskan, apakah ini bahasa Sanskerta? Ya, Luo Zeng mengangguk. Kata-kata dari makna alam dan sejati Daofa diuraikan oleh Nianer dari bahasa Sanskerta. Jika tidak, aku tidak akan bisa berlatih Daofa sampai tingkat ini. Mengapa Luo Nian memiliki bakat seperti itu? Luo Zeng sendiri juga sangat terkejut. Yuan Lao dan Li Luosui saling pandang, mata mereka penuh kehati-hatian. Kata-kata para dewa kekacauan kuno, bahkan di dunia ibu, tidak bisa diuraikan oleh karakter biasa, kata Li Luosui hati-hati hanya mereka yang bermata dewa kuno yang memenuhi syarat untuk menguraikan bahasa Sanskerta. Bahkan orang yang memiliki mata dewa kuno di dunia ibu sangat langka.
Dengan kata lain, Luo Nian memiliki mata para dewa kuno. Luo Zeng berkedip. Luo Yan di samping juga tersenyum dan berkata, saudaraku, keponakanku sangat kuat. Aku harus melihatmu ketika aku meninggalkan kontroversi kali ini. Jika kamu mengatakan bahwa dia benar-benar bisa membaca bahasa Sanskerta sesuka hati, maka dia harus memiliki mata para dewa kuno, dan dia dapat menguraikan arti sebenarnya dari Taoisme secara alami. Mata para dewa kuno yang dimilikinya tentu bukan level rendah, kata Yuan Lao. Matanya semakin dalam, seseorang memiliki 1000 wilayah Brahman, satu dengan mata para dewa kuno dan warisan Waying, mengapa garis keturunan ini baru saja meledak? Ini adalah kehendak dewa kekacauan kuno, kita bisa memenangkan kemenangan terakhir, Li Luosui tersenyum. Mungkin, mata Yuan Lao penuh dengan harapan, jika alam 1000 Brahma yang dimilikinya benar-benar dapat tumbuh, dia memang mampu menyelesaikan krisis langsung, tetapi budidaya alam 1000 Brahma membutuhkan banyak semangat Wu, Luosui harus memberimu panduan tentang metode kultivasi. Li Luosui tersenyum ringan, itu sifat alami, Zenger, Yaner, kamu meninggalkan tanah Taoisme, atau mengikuti pengaturan Yu Taibai, tetapi jika kamu memiliki kesempatan, kamu sebaiknya datang kepadaku. Zenger tahu di mana aku bersembunyi. Baiklah, Luo Zeng mengangguk. Li Luosui melangkah maju, memeluk Luo Zeng dan Luo Yan di pelukannya, menunjukkan nostalgia di wajahnya. Dia hanyalah penjelmaan dari ketakutan, dan tubuhnya tidak mengetahui semua yang terjadi di sini, tetapi kepompong cahaya di alis Luo Zeng dapat merekam segalanya, dan dia akan tahu kapan kita bertemu lagi. Ini adalah kenangan berharga bagi Li Luosui. Nah, kamu telah mengambil semua yang harus diambil, dan kamu telah mengambil hal-hal yang tidak boleh diambil, dan inilah saatnya untuk mengirimmu, Yuan Lao melambai. Saatnya mengucapkan selamat tinggal, Li Luosui tersenyum tipis, dengan ekspresi keengganan di matanya, dan mencium kening Luo Yan dan Luo Zeng. Ibu, Luo Yan memeluk Li Luosui dengan erat, meski baru pertama kali melihat ibunya, kedekatan dalam darahnya tak tergantikan. Tepat di bawah pelukan ini, tubuh Li Luosui berubah menjadi lampu merah kecil dan menghilang ke pelukan Luo Yan. Di lubang besar di puncak Wakagi, sekelompok tokoh berlari keluar, dipimpin oleh Musian, Fang Jing, dan lainnya. Meski karena hantu timur, mereka terluka parah. Tetapi sebelum iblis tuer muncul, mereka berserakan seperti burung dan binatang, dan untungnya melarikan diri dari tanah Taoisme. Engah, engah. Begitu mereka terbang keluar dari lubang, mereka langsung menabrak permukaan Ruomu, semuanya kelelahan. Aku pikir itu sudah mati. Sialan hantu timur, lakukan sendiri, dan berharap bisa membawa kita ke pemakaman. Kurasa dia telah berubah menjadi Fly Ash sekarang. Apa yang paling dibenci oleh dewa-dewa sejati ini sekarang bukanlah Luo Zeng, tetapi hantu timur. Mereka hampir disakiti oleh hantu timur, tapi untungnya nyawa mereka masih hidup kembali. Secara alami, mereka memiliki perasaan melarikan diri. Setelah beristirahat di pinggir lubang, mereka berlari kencang menuju kota Huajian Dewa. Segera setelah mereka pergi, Mastif Pedang juga berlari keluar dari sana. Di belakangnya adalah 11 anak klan pedang, Huang Douyan, dan Nantaki Hua. Kembali, setiap orang yang melihat matahari lagi memiliki senyuman di wajah mereka. Klan pedang hanya satu orang yang hilang, dan pada saat yang sama dia membantu saudara dan saudari keluarga Luo untuk menyelesaikan tujuan mereka, itu sempurna. Desir-desir, orang-orang ini juga menembak ke arah kota Dewa Huajian. Di aula utama kota Dewa Huajian, Jian Wuhen, Jian Leiting, dan wajah Yu Taibai dan yang lainnya santai. Mereka sudah tahu hasilnya sebelumnya. Meskipun tidak jelas apa yang akan ditemui Li Luosui untuk bertemu dengan Luo Zeng dan Luo Yan, keinginan datang ke Master Luo tidak akan merugikan Luo Zeng dan mereka. Dan di bawah istana ini, wajah Dongfang Taiking, Mu Suerong dan lainnya sangat jelek. Aku sudah lama mendengar bahwa klan pedang memiliki teknik wawasan yang dapat menembus Ruomu dan mendapatkan wawasan tentang situasi internal. Kamu harus tahu apa yang terjadi di tanah Taoisme, Mu Suerong bertanya dengan mata kental. Jian Wuhen terkekeh, orang tua itu tidak punya waktu untuk melihat pergerakan para junior. Berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuannya sendiri, dan bagaimanapun juga beberapa orang membuat cara untuk disalahkan. Mata Dongfang Taiking bergerak-gerak. Melihat pernyataan Jian Wuhen, jelas bahwa mereka tahu strategi keluarga Dongfang. Aku khawatir mereka sudah melihat iblis itu. Sebelumnya, Dongfang Taiking paling khawatir bahwa hantu timur mungkin tidak memasuki tanah pertarungan Dao. Jika dia jatuh sebelum memasuki tanah pertarungan Dao, semua persiapan klan Dongfang akan sia-sia, tetapi kemungkinan ini sangat rendah. Sekarang setelah hantu timur telah memasuki tanah Taoisme dan berhasil memanggil iblis, dewa sejati tingkat tinggi itu pasti akan mati. Tapi apakah itu Yu Taibai atau Jian Wuhen, mereka semua memiliki tampilan yang santai, yang membuat Dongfang Taiking bingung, mungkinkah mereka mengalahkan iblis dan melewati tanah Taoisme? Tidak mungkin. Itu karena Dongfang Taiking tidak bisa duduk diam, dia memimpin Sokchen para raksasa untuk datang menanyakan, tapi dia menemukan paku yang tidak sakit. Pada saat ini, suara siulan tiba-tiba datang dari luar pintu. Beberapa orang segera muncul di pintu masuk utama. Musian, mata tajam Mu Suerong hampir tersapu, dan dia melihat Musian yang terluka parah. Apakah kamu terluka parah? Wajah Musian sangat jelek, wajahnya penuh keluhan, dan dia memelototi Dongfang Taiking dengan tajam. Memperhatikan bahwa Yu Taibai dan anggota klan pedang ada di sini, Musian juga sangat berpengetahuan. Dia tidak mengeluh kepada hantu Dongfang dan keluarga Dongfang secara langsung, tetapi berkata dengan suara rendah, aku tidak terlibat oleh hantu Dongfang, dan hampir kehilangan nyawa aku. Bagaimana dia menyakitimu? Dongfang Taiking bertanya dengan tergesa-gesa. Lupakan, Musian melambaikan tangannya, aku tidak akan membahas masalah ini lagi, dia toh tidak bisa kembali. Kekuatan hantu Dongfang lebih tinggi darimu. Kamu sudah kembali, kenapa dia tidak bisa kembali? Dongfang Taiking bertanya dengan sadar, dia perlu tahu apa yang terjadi di tanah Taoisme. Kami bertemu iblis, kata Musian dengan mulut melotot dan mata berputar. Dengarkan pastoral adapun Sian, Dongfang Taiking sedikit lega, tetapi di depan orang-orang suci klan pedang, dia masih berpura-pura terkejut dan bertanya iblis. Lalu orang lain, pasti sudah mati. Musian menjawab dengan tidak sabar. Jawaban ini membuat Dongfang Taiking tersenyum, apapun yang terjadi di Ruomu, selama semua orang mati, tujuannya akan tercapai. Adapun prosesnya, Dongfang Taiking tidak peduli. Dia tidak tahu bahwa Musian hanya berbicara omong kosong.
Bagaimanapun, mereka semua melarikan diri ketika mereka melihat iblis. Mereka berlari lebih cepat dari orang lain, dan tidak tahu apa yang terjadi di tempat kejadian. Adapun Yu Taibai dan yang lainnya, menyaksikan postur Dongfang Taiking selama seluruh proses, selalu ada cibiran di wajahnya, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Tak lama setelah kembalinya kelompok Muxian, sekelompok orang muncul lagi di gerbang kuil, itu adalah Jian Mastif dan yang lainnya. Muxian, Fang Jing dan lainnya melihat Mastif pedang dan mereka muncul, dan mereka tiba-tiba tampak seperti hantu. Kamu, apakah kamu juga melarikan diri? Muxian bertanya. Muxian dan yang lainnya mengira mereka adalah satu-satunya yang selamat, tetapi anak-anak klan pedang ini pada dasarnya telah kembali. Sword Mastif melihat suasana di kuil ini, dia tersenyum tipis, bagaimana klan pedang kita bisa lari? Muxian berkata dengan suara tidak puas, jangan lari. Hadapi saja, iblis itu, bagaimana kamu bisa bertahan? Sangat sederhana, kata Jian Mastif sambil tersenyum. Anak-anak klan pedang lainnya, termasuk mata kedelai, juga menunjukkan senyum aneh di wajah Nantaki Hua. Bagaimana caramu melakukannya? Muxian bertanya, menatap pedang Mastif. Dewa sejati Zokchen juga menatap pedang Mastif dengan gugup, dan mereka sangat membutuhkan jawaban. Tentu saja, mereka tidak peduli bagaimana pedang Mastif bertahan, mereka peduli apakah ada yang memiliki warisan Dao Zeng. Bunuh iblis itu, tidak apa-apa, kata Jian Mastif sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Muxian berubah. Alis Dongfang Taiking juga mengerutkan kening, bunuh iblis itu. Kamu mengandalkan dewa sejati. Tukang pedang tidak takut pada Dongfang Taiking. Dua orang bijak dari klan pedang ada di sini. Dia mengangkat bahu, dan membawa anak-anak dari klan pedang ke atas istana. Saat dia berjalan, dia berkata iblis tidak dibunuh oleh kami, tetapi itu benar. Jika sudah mati, hantu timur juga disalahkan, atau mati, percaya atau tidak. Kali ini, Dongfang Taiking, Mu Suerong, Fang Hensao, Tang Wan, dan lainnya memiliki wajah yang sangat jelek. Tidak mudah membedakan yang benar dan yang salah dalam kata-kata pedang Mastif, mereka saling memandang dan membaca kecemasan dari mata satu sama lain. Bagaimanapun, dua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Luo belum muncul, dan mereka juga berharap mereka berdua akan mati di tanah Taoisme dan tidak pernah muncul kembali. Tapi kurang dari sebatang dupa waktu, dua sosok muncul lagi di gerbang aula ini, satu di depan dan satu di belakang saudara laki-laki dan perempuan keluarga Luo. Meskipun mereka menunda banyak waktu di sumur dalam, Yuan Lao mengirimnya bersama. Keduanya dibungkus dengan lapisan cairan hijau, dan mereka bolak-balik di ruomu, hampir tanpa hambatan. Mereka memiliki terlalu banyak waktu di belakang pedang Mastif. 2085. Saat Luo Zeng membawa Luo Yan ke belakang aula, harapan Dongfang Taiking dan Mu Suerong benar-benar gagal. Mata mereka tertuju pada Luo Zeng, dengan ekspresi yang ingin memakan Luo Zeng. Dengan senyum tipis di wajah Luo Zeng, dia menanggapi tatapan Mu Suerong dan sedikit tersenyum apakah kecewa. Niat membunuh di wajah Mu Suerong tiba-tiba naik, dan tanah kengganan telah kembali normal, dan niat sebenarnya dari San Nian sekali lagi menekan niat membunuhnya. Apakah kamu sudah mendapatkan warisan dari tanah Taoisme? Dongfang Taiking menatap Luo Zeng dan bertanya. Apakah aku perlu menjawab pertanyaan kamu? Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia hanya dewa sejati yang lebih rendah, dia tampaknya memiliki momentum yang sama di depan kesempurnaan besar ini. Pandangan tegas melintas di mata Dongfang Taiking, tetapi dia melihat bahwa dia menghembuskan napas berat, ekspresi kaku menjadi rileks, dan kemudian dia berkata dengan ringan apakah kamu pikir kamu telah menang dengan langkah ini? Tanda tanya. Setidaknya kita memenangkan langkah pertama, kata Luo Yan dengan suara kakaknya, wajah kecilnya terangkat tinggi, dan matanya berkilau dengan kilau tajam. Dongfang Taiking tersenyum dingin dan menoleh ke arah Yu Taibai, aku harap kamu beruntung lain kali, ayo pergi. Di bawah pimpinan Dongfang Taiking, Mu Suerong, Tang Wan dan anggota lain dari aliansi raksasa Zokchen, dan para dewa sejati berpangkat tinggi itu berjalan di luar aula. Ketika Dongfang Taiking berjalan ke gerbang kuil, Jian Wuhen tiba-tiba berkata, sapa Broter Chunjun untukku. Kali ini keramahan klan Jian tidak baik, mohon bersabarlah. Dongfang Taiking menoleh hayo, siang Jian Wuhen mengangguk, tentu saja aku akan melaporkan masalah ini. Kali ini keramahan klan pedang benar-benar semuanya, terima kasih. Dia menggigit beberapa kata dengan berat, dan pergi dengan agresif aula utama. Sangat mudah untuk kembali dari kota Dewa Huajian ke laut tepat waktu, dan itu hanya dapat dicapai melalui teleporter. Setelah sekelompok orang ini pergi, Jian Wuhen melihat ke pintu masuk utama aula utama dan tersenyum ringan Dongfang Chunjun takut kali ini dia akan meledak. Yu Taibai mengangguk, aura Dongfang Chunjun tidak besar. Setelah pertarungan Dao ini, keluarga Dongfang mungkin akan membalas dendam terhadap klan pedang. Sebagai keluarga kaya terbesar kedua di Pulau Terapung, selama bertahun-tahun dan keluarga Dongfang berada dalam kondisi baik, dan kedua raksasa itu selalu damai. Tapi aksi klan pedang ini setara dengan pertarungan. Jika bukan karena perhitungan gila Dongfang Chunjun, klan pedang kita tidak akan repot-repot memprovokasi dia. Dia ingin menghancurkan para dewa, domain, jangan tanya apakah ribuan orang di domain God setuju. Jian Leiting berkata dengan dingin. Orang-orang kudus di domain God ini tahu sedikit tentang perselisihan antara keluarga Luo dan aliansi raksasa. Namun, pada saat itu, kebanyakan raksasa hanya duduk di pinggir lapangan. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin menyinggung keluarga Dongfang untuk keluarga Luo. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa perselisihan antara kedua keluarga ini akan melibatkan nasib seluruh domain dewa. Sekarang informasi yang diungkapkan oleh Yu Taibai membuat klan Jian semakin sadar bahwa Dongfang Chunjun gila ke tingkat yang tidak masuk akal. Untuk ambisinya sendiri, dia benar-benar mengambil seluruh alam dewa untuk dikuburkan. Dapat dikatakan bahwa domain dewa telah mencapai titik hidup dan mati, dan klan pedang harus berdiri. Tidak peduli apa, klan pedang kita harus berhati-hati. Dongfang Chunjun sering melakukan hal-hal yang tidak terduga, Jian Wuhen menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Klan pedang menyinggung keluarga Dongfang, yang sama saja dengan menyinggung seluruh liga raksasa. Dan menurut Yu Taibai, di belakang Dongfang Chunjun, harus ada orang kuat dari sisi lain. Tuan Wuhen tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika Dongfang Chunjun benar-benar menangis, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkannya, kata Yu Taibai ringan. Selain itu, ada gema dari keluarga Suanyu, dia tidak mungkin bagi kami untuk berdiri di keluarga Dongfang. Setelah mereka percaya pada ambisi Dongfang Chunjun, mereka pasti akan membuat keputusan yang sama denganmu.
Jalan yang dipilih Dongfang Chunjun sama dengan berdiri di sisi berlawanan dari seluruh alam dewa. Latar belakang keluarga Xuanyu sebanding dengan klan pedang. Itu juga di antara 3 raksasa teratas di antara orang-orang kaya. Di antara 3 kekuatan sekte Xuanyu, kuil perang, dan menara jiwa surgawi, masing-masing memiliki orang suci yang bertanggung jawab. Kekuasaan. Tujuan Yu Taibai saat ini sangat jelas. Cobalah untuk memenangkan kekuatan yang mungkin ada di domain God sebanyak mungkin untuk menghindari jatuh ke situasi pertempuran sendirian. Perhatikan perubahannya, Jian Wuhen mengangguk dan berkata. Orang-orang pada level mereka dapat melihat esensi dari banyak masalah secara sekilas. Sekarang dia tidak bisa memahami tata letak Dongfang Chunjun, dia hanya bisa menunggu dengan tenang, dan kemudian mencoba menangkalnya. Langkah selanjutnya adalah mengandalkan Luo Zeng, kata Yu Taibai, menatap Luo Zeng. Ke matahari, tanya Luo Zeng. Ya, Yu Taibai mengangguk dan berkata. Luo Zeng mendapatkan payung matahari hijau, yang setara dengan menjadi kapten baru domain Lord. Kapan? Luo Zeng bertanya lagi. Yu Taibai melihat ke langit-langit, matanya berkedip sedikit, dan berkata, besok senja. Sangat cepat, kata Luo Zengqi. Ada senyuman tak berdaya di wajah Yu Taibai, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, ini sudah sangat lambat, dan kecepatan domain Lord semakin cepat dan semakin cepat. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kamu membalikkan arah, aku khawatir akan sulit untuk menyelamatkan domain God. Sebuah benda besar jatuh, dan butuh banyak waktu untuk menyesuaikannya agar terbalik. Dan domain dewa adalah kapal besar yang tak terbayangkan, dan sekarang saatnya berpacu dengan waktu. Ini baik, Luo Zeng mengangguk, dia sudah tahu banyak hal dari ibunya, dan dia tidak meragukan pengaturan Yu Taibai. Dongfang Taiking dan partainya kembali ke Pulau Terapung Klan Jian melalui arai teleportasi. Setiap orang memiliki wajah cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Kali ini mereka dikalahkan dalam perjuangan Tao, mereka menembak istri dan hancur. Setelah Dongfang Taiking meninggalkan Pulau Terapung Klan Jian, dia melewati awan tebal dan kembali ke Pulau Terapung Dongfang, yang juga merupakan pulau terapung nomor 1 di Lautan Waktu. Halo, Taiking Senior, Saudara Taiking. Saudara Taiking kembali. Setelah pergi ke Pulau Terapung Dongfang Jia, penduduk Dongfang Jia dengan hormat memberi hormat kepada Dongfang Taiking. Dengan wajah cemberut, dia tidak menanggapi sama sekali, dan berjalan dengan langkah berat menuju istana oriental di Pulau Terapung. Apa yang salah dengan Taiking Broter? Mengapa hantu timur yang pergi ke tempat non-penyerangan bersamanya tidak kembali bersama? Bukankah karena perjuangan Tao gagal? Bagaimana dengan kegagalan? Sejak bertahun-tahun, kapan Dao Zeng berhasil? Adapun wajah jelek seperti itu. Beberapa anak dari keluarga Dongfang tidak mengetahui yang sebenarnya, tetapi melalui wajah jelek Dongfang, mereka melihat beberapa tanda adanya sesuatu yang salah. Ketika dia mencapai pintu aula Dongfang, Dongfang Taiking berhenti, matanya tertutup rapat menunjukkan bekas kelelahan, dan dia memasukinya setelah beberapa saat. Aula oriental ini sangat khas, dan seluruh bodinya terbuat dari semacam kaca tembus pandang. Menginjaknya akan menghasilkan riak merah samar, seolah berjalan di atas danau. Setelah Dongfang Taiking memasukinya, dia mengikuti koridor ramping itu ke depan. Di ujung koridor, ada pintu kecil lainnya. Mendorong membuka pintu kecil, Dongfang Chunjun berbaring telentang di kursi besar berwarna abu-abu putih tepat di depannya, memegang cangkir transparan di tangannya, dan cangkir itu sepertinya berisi anggur seperti darah. Rasa manis dan menawan menyebar dari cangkir dan menyebar ke seluruh istana. Engah, Dongfang Taiking berlutut di tanah dan tidak berkata apa-apa. Putaran pasti menang gagal pada akhirnya, kata Dongfang Chunjun ringan. Ini salahku, Dongfang Taiking menunduk dan berkata. Dongfang Chunjun memandang ke arah Dongfang Taiking dan mencibir, kamu hanya mengantar hantu timur ke tanah Taoisme. Kamu bahkan tidak bisa melihat keseluruhan proses. Kesalahan ini tidak bisa dihitung di kepalamu. Dongfang Taiking hanya memimpin tim, dia tidak bisa langsung berpartisipasi dalam perjuangan Dao. Tetapi Dongfang Taiking masih sangat menyalahkan dirinya sendiri, dan sulit baginya untuk menerima kegagalan seperti itu. Dari awal hingga akhir, perencanaan Dongfang Jia sangat mudah. Sampai sekarang, Dongfang Taiking tidak bisa memikirkan apa yang salah, bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran iblis. Ini sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Melihat Dongfang Taiking menundukkan kepalanya, Dongfang Chunjun menendang kakinya ke tanah, sosok kekar berdiri dari kursi, menuangkan minuman keras ke tanah, dan berkata dengan ringan, keluarga Dongfang kami apa yang bisa dipikirkan, Yu Taibai mungkin tidak terduga. Aku tidak mengerti, kata Dongfang Taiking. Inkarnasi ketakutan yang diciptakan oleh tanah Taoisme, dengan ingatan mereka sendiri, bagaimana jika mereka memanggil avatar ketakutan yang kuat untuk melayani diri mereka sendiri? Dongfang Chunjun bertanya. Mendengar kata-kata orang suci itu, Dongfang Taiking tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya tiba-tiba tersadar. Meskipun aku tidak tahu siapa yang mereka panggil sebagai inkarnasi ketakutan mereka, hanya ada penjelasan ini sekarang, lanjut Dongfang Chunjun lagi pula, sang kapten pada awalnya adalah orang yang berdiri di seberang kita. Jika dia mengetahui identitas Luo Zeng dan mengambil inisiatif untuk memberikan warisan kepada anak Luo Zeng, kami tidak dapat menghentikannya, jadi kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Jika kamu berhasil, itu bagus. Jangan khawatir jika kamu gagal, bangun saja. Ya, Dongfang Taiking berdiri. Kata-kata Dongfang Chunjun membuatnya merasa jauh lebih baik. Orang kuat dari sisi lain awalnya berdiri di sisi Luo Zeng, jika pihak lain pasti mewarisi Luo Zeng di tanah Taoisme, siapa yang bisa menghentikannya? Tapi kali ini klan pedang, lanjut Dongfang Taiking. Saat dia berbicara, dia disela oleh Dongfang Chunjun. Aku mendengar Dongfang Chunjun tersenyum dingin, cepat atau lambat, klan pedang akan jatuh ke tangan Yu Taibai, tapi kecepatannya lebih cepat dari yang aku kira. Karena mereka sangat putus asa, jangan salahkan aku, beberapa hari akan selalu berubah. Sehari di domain God adalah 12 jam. Dan di hari ini, bola api besar yang disebut matahari naik perlahan dari ujung timur domain Lord, menerangi bumi. Segera melewati domain dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat matahari melewati lautan waktu, waktu adalah wilayah kekuasaan Tuhan waktu siang. Setelah beberapa jam, matahari akan tiba di ujung barat, yaitu langit di atas Ruomu, dan pada suatu hari akan menjadi senja. Tempat non-penyerangan, Ruomusi, di kota Dewa Huajian. Jian Wuhen, Jian Leiting, Yu Taibai dan yang lainnya menatap ke langit seperti patung. Saat matahari memancarkan sinar matahari terbenam, Jian Wuhen berkata, hampir selesai, aku akan membawamu ke atas.
Luo Zeng mengangguk. Setelah Jian Wuhen meraih Luo Zeng, kedua sosok itu tiba-tiba muncul sebelum menghilang di depan Yu Taibai dan Luo Yan. Yu Taibai juga dapat membawa Luo Zengfei ke dataran tinggi, tetapi Yu Taibai sebagai Zokchen, jarak pergerakan luar angkasa jauh lebih kecil dari Jian Wuhen, dan matahari pada awalnya adalah bola api yang bergerak dengan kecepatan tinggi, dan waktunya tidak tepat. Pada akhirnya, orang suci yang bermasalah itu pergi. Luo Zeng merasakan kegelapan di depannya, lalu dia sudah berada di atas langit. Benar-benar angin yang kencang. Angin kencang bertiup melewati, seperti pisau, menggaruk wajahnya, bahkan jika tubuh fisik Luo Zeng luar biasa, tetapi angin itu dapat meninggalkan jejak putih di tubuhnya. Matahari di atas kepalanya telah diperbesar beberapa kali dalam pandangan Luo Zeng, seperti bola api yang sangat besar. Datang lagi, Jian Wuhen melirik kemana dia berada, dan terus menyeret Luo Zeng untuk memindahkan ruang. Setelah pergantian ruang kedua, Luo Zeng beberapa kali lebih dekat ke matahari. Melihat ke bawah, kamu sudah dapat melihat seluruh area non-serangan. Area non-serangan ini berbentuk setengah lingkaran, dan kayunya sangat besar seperti gurita, berbaring di kolam kecil, semuanya terlihat sangat kecil pada ketinggian ini. Setelah Jian Wuhen mengambil Luo Zeng untuk gerakan ruang ketiga, nyala api berubah menjadi pedang tidak teratur dan ditembakkan langsung dari atas. Inilah api matahari. Ada 3 tingkat esensi matahari, tetapi esensi matahari yang paling luar pun sudah cukup untuk membakar segalanya. Jika itu adalah dewa sejati biasa, itu sudah lama tidak tahan. Mereka masih jauh dari matahari, Jian Wuhen masih dapat menahannya, tetapi dia takut Luo Zeng tidak dapat menahannya, dan film cahaya berkedip di tangannya, bersiap untuk menutupi Luo Zeng. Tetapi pada saat ini, tubuh Luo Zeng mulai mengeluarkan potongan-potongan kecil sansekerta emas, dan mulai menyerap esensi matahari. Memurnikan tubuh dengan matahari. Wajah Jian Wuhen berkedip dengan sedikit keheranan, kamu telah menyerap esensi matahari. Bahkan Jian Wuhen tidak berani menyerap api esensi matahari untuk digunakan sendiri, mania nyala api ini, bahkan orang suci tidak bisa menjinakkannya, anak ini menyerapnya dengan panik. Dulu ada legenda di wilayah dewa bahwa ada istana besar di bawah sinar matahari, dan siapapun yang dapat tinggal di istana di bawah sinar matahari memenuhi syarat untuk mengontrol wilayah dewa. Di zaman ketika orang-orang kudus menghilang begitu saja dan orang-orang para dewa masih bodoh, jumlah orang yang dikanonisasi hanya beberapa orang suci benar-benar menantang matahari. Hasil akhirnya, tanpa kecuali, dibakar menjadi abu oleh matahari. Untungnya, para suci dapat menjadikan diri mereka abadi melalui alam semesta, dan mereka dapat pulih kembali. Tetapi sejak itu, tidak ada orang suci yang mencoba mendekati matahari. Jian Wuhen terkejut melihat Luo Zeng menyerap esensi matahari dengan tidak bermoral. Karena Luo Zeng sangat lapar untuk menyerap esensi dan api matahari, dia hanya tinggal di udara, membiarkan Luo Zeng menyerap cukup banyak pada satu waktu. Tubuh Luo Zeng memperhatikan cahaya keemasan, dan teks sanskerta keemasan itu menutupi setiap inci dagingnya. Jian Wuhen juga menunggu dengan sabar. Setelah sekitar sebatang dupa, bahasa sanskerta emas di tubuh Luo Zeng meredup. Garis besar tubuhnya menjadi lebih tajam, dan gerakannya memancarkan aura yang kental. Dengan menyerap api abnormal, bisakah kamu menjadi lebih kuat? Jian Wuhen melihat pemandangan ini cukup ajaib. Dengan mata seorang suci, dia dapat melihat sekilas bahwa tubuh Luo Zeng jauh lebih kuat daripada dewa sejati biasa. Sama seperti di tanah Taoisme, Luo Zeng memotong pedang yang mengejutkan itu. Jika itu adalah dewa sejati rendah biasa, dan bahkan jika pedang itu tidak bisa dipotong, tubuhnya mungkin akan runtuh lebih dulu. Tapi tubuh Luo Zeng tidak terlalu bermasalah. Namun, ada terlalu banyak tempat luar biasa yang diperlihatkan Luo Zeng, sehingga karakteristik tirani fisik mudah untuk diabaikan. Baiklah, Luo Zeng mengangguk sebagai jawaban. Metode magis ini benar-benar tidak pernah terdengar. Jian Wuhen menghela nafas. Luo Zeng dapat beradaptasi dengan esensi matahari dan api terluar, dan dia secara alami akan memanfaatkan kesempatan untuk menggunakannya untuk menempa dagingnya. Luo Zeng masih belum memiliki jawaban sejauh mana teknik pemurnian Taisang ini dapat mengembangkan tubuh fisik. Sejak memasuki alam para dewa, sulit baginya untuk menemukannya ketika nyala api membakar dirinya sendiri. Namun, aku mendapat jawaban dari ibu aku. Semua teknik yang berhubungan dengan Sansekerta adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh dewa kekacauan kuno. Oleh karena itu, batas dari teknik pemurnian Taisang ini mungkin tidak hanya di alam Tuhan. Batasannya akan dieksplorasi di masa depan. Apa yang ingin diselesaikan Luo Zeng sekarang adalah masalah segera. Aku akan mengajakmu pindah lagi, sebentar lagi terserah kamu, kata Jian Wuhen. Jian Wuhen segera memindahkan Luo Zeng lagi. Memanggil. Keduanya menghilang ke udara lagi, dan dalam sekejap mata, mereka bergerak ratusan ribu kaki. Berdiri di tempat ini dan melihat ke bawah, Ruomu dan Fei Zizi menghilang. Luo Zeng hanya dapat melihat tanah putih berbentuk oval. Tanah putih itu secara alami disebabkan oleh salju tebal yang terus-menerus menutupi beberapa bulan terakhir. Matahari yang semula bulat telah menghilang. Jarak dari matahari terlalu dekat untuk melihat gambaran matahari secara utuh, jadi langit bagaikan lautan api. Wow. Lautan api melayang di atas kepala Luo Zeng dari atas ke bawah, dan nyala api terus-menerus berdetak, memicu umpan api. Pemandangan ini sangat spektakuler. Api merah matahari membentuk awan api merah, berputar-putar dan berpacu dalam pusaran angin. Menghadapi roh matahari ini, bahkan wajah Jian Wuhen menunjukkan sedikit kehati-hatian. Aku melihatnya melakukan tendangan voli dan menunjuk. Niat pedang tak terlihat muncul di jari-jarinya. Kota Changhai. Wow. Pada saat ini, Luo Zeng merasakan perubahan mendadak dalam momentumnya dalam radius ribuan mil. Dari telinganya terdengar suara gelombang pasang, deburan ombak. Rasa kesepian menghadapi laut muncul naik. Ini adalah maksud pedang yang dipahami Jian Wuhen. Ini bukan kekuatan supernatural atau cara ilahi, tetapi itu telah mengembangkan niat pedang ini ke tingkat yang menakutkan. Begitu kuat, Luo Zeng menghela nafas dalam hatinya. Ketika niat pedang ini keluar, tidak peduli bagaimana awan api merah berubah, mereka tidak bisa mendekati keduanya. Mereka tampak semakin jauh dari dua gelombang pasang. Aku hanya bisa mengirimmu ke sini, dan aku sendiri tidak tahan, kata Jian Wuhen tegas. Luo Zeng mengangguk, dan segera mengeluarkan pedang terbang dari cincin suminya. Dia tidak bisa terbang sekarang, dan dia masih harus mengandalkan pedang terbang untuk terbang jauh dari langit. Setelah menginjak pedang terbang, Luo Zeng sekali lagi mengeluarkan payung dari cincin sumi, dan itu adalah payung matahari hijau dari tanah Taoisme.
Alasan Yuan Lao menjadi kapten adalah karena payung ini ada di tangannya. Dengan payung ini, dia bisa memasuki bola api matahari tanpa halangan. Setelah Luo Zeng membuka payung, tirai cahaya kuning cerah segera menyelimuti dirinya, bersama dengan pedang terbang di bawah kakinya. Sekarang Luo Zeng harus berhati-hati, jika pedang terbang dihancurkan oleh api esensi matahari, maka itu akan menjadi masalah besar. Kalau begitu aku akan naik, Luo Zeng Dao. Semuanya terserah kamu, Jian Wuhen memandang pemuda itu dengan samar. Kemudian Luo Zeng memegang payung hijau dan menginjak pedang terbang, berubah menjadi seberkas cahaya ke arah atas Sora melarikan diri dengan cepat. Melihat sosok Luo Zeng yang pergi, wajah Jian Wuhen cukup emosional. Dia tidak pernah berpikir bahwa nasib domain dewa akan disematkan pada junior ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga Luo, yang awalnya dihancurkan, masih menyembunyikan kemampuan yang begitu kuat. Dia tidak tahu apakah dia memilih untuk berdiri di pihak keluarga Luo, apakah itu langkah yang salah, tetapi misi bawaan klan pedang membuat mereka harus menyelamatkan ribuan orang di domain dewa. Awan api merah dengan cepat melewati Luo Zeng. Tirai cahaya yang dibentuk oleh payung matahari hijau dengan mudah mengisolasi semua api. Di ruang bawah payung ini, Luo Zeng tidak hanya tidak pernah merasakan panas, tetapi juga memiliki sedikit kesejukan. Itu memang senjata yang sangat ajaib. Bahkan jika payung hijau dapat dengan mudah mengisolasi esensi dan api matahari, Luo Zeng tidak berani menganggapnya enteng. Meskipun awan api merah tidak bisa membakar Luo Zeng, mereka beredar dengan liar, membentuk pusaran yang kuat. Jika kamu tidak memperhatikan untuk terlibat dalam pusaran ini, Luo Zeng akan kehilangan keseimbangannya dan ditelan oleh aliran udara ini untuk terbang. Setelah terbang jauh seperti ini selama lebih dari setengah jam, ada lebih banyak awan api di sekitar Luo Zeng. Dia sekarang akan melintasi tingkat tengah matahari dan mendekati tingkat bagian dalam. Pada tahap ini, orang suci tidak tahan membakar roh matahari. Api matahari di sini mungkin 100 kali lebih kuat dari lapisan luar. Jika aku kehilangan perlindungan dari payung matahari hijau, aku khawatir aku akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Luo Zeng yang berada di dalamnya juga dikejutkan oleh awan api yang terbentuk dari lapisan matahari. Aku tidak tahu bagaimana matahari terbentuk, bisa membakar dewa yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan bisa mempertahankan kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini, dia sangat merasakan ketidakberartiannya sendiri. Pada saat ini, suara siulan yang tajam melewati telinga Luo Zeng. Puluhan ribu api matahari membentuk pusaran besar. Ekspresi Luo Zeng berubah, menginjak pedang terbang dan terbang ke sisi lain. Tetapi jangkauan yang tercakup oleh pusaran itu terlalu besar, jika Luo Zeng adalah Zhou Chen, atau orang suci memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Luo Zeng hanyalah dewa sejati yang lebih rendah, atau mengandalkan pedang terbang untuk melarikan diri dari langit, di mana dia bisa punya waktu. Dia merasakan tarikan kekuatan yang sangat besar, dia seperti daun kecil di tengah badai, tanpa sadar mulai menari liar dengan pusaran. Pusaran ini mendorong Luo Zeng dan berlari ke atas dengan kecepatan tinggi. Selama seluruh proses, Luo Zeng berdiri di atas pedang terbang dan mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya, memegang payung matahari hijau dengan kedua tangan. Terlalu cepat. Sekarang kecepatan Luo Zeng lebih cepat dari kecepatan terbang penuhnya. Pusaran ini mendorong Luo Zeng ke matahari. Keadaan ini berlangsung tentang sebatang dupa. Wow, lautan api di atas kepalanya memicu gelombang api besar dan menyapu Luo Zeng. Akhirnya tercapai. Api esensi matahari di lapisan terluar dan tengah tidak lain adalah api yang bebas dari matahari. Lautan api di depan kamu adalah lapisan dalam matahari. Luo Zeng terlambat untuk mengatur postur tubuhnya, memegang payung hijau, dan terjun ke dalam api. Ketika dia menoleh ke belakang, dia hanya melihat warna merah di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan, seolah-olah tenggelam dalam laut merah. Pusaran yang menghanguskan, bagaimanapun juga, tidak dapat bertahan dari lautan api, setelah membentuk pusaran kecil di lautan api, akhirnya menghilang. Bagian dalam matahari juga sangat besar. Aku tidak tahu di mana istana yang dibicarakan Yuan Lao, jadi aku hanya bisa mencarinya perlahan. Luo Zeng memilih arah dan mengarahkan pedang terbang untuk bergerak perlahan ke arahnya. Lautan api ini bukan magma, nampaknya aliran panas berwarna merah saus. Aliran panas ini sangat kental, seperti cairan biasa, mungkin berupa saripati matahari setelah pencairan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih tak terbayangkan. Lagi pula, bahkan jika lautan api disentuh oleh seorang suci, ia akan mati. Mengendarai pedang terbang untuk melarikan diri, sulit untuk meningkatkan kecepatan. Dia hanya bisa mengapung perlahan di dalamnya, matanya melihat sekeliling. Luo Zeng mungkin adalah makhluk kedua yang berkunjung ke sini selain kapten. Dalam lingkungan yang keras, seharusnya tidak demikian ada makhluk lain, yang membuatnya sangat lega. Naik, Luo Zeng tidak menunda sedikit pun. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dia berlayar di lautan api ini selama 3 atau 4 jam. Itu masih lautan api merah yang tak ada habisnya, dan pemandangan sekitarnya tidak berubah sama sekali. Meskipun payung hijau dapat mengisolasi semua api, setelah lama tinggal di lingkungan yang membosankan ini, Luo Zeng akan merasa bosan dan bahkan cemas. Bola api besar ini mungkin sebanding dengan ukuran domain. Bukankah butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan istana dengan kecepatanku? Sementara dia ragu-ragu, tiba-tiba, aku mendengar suara Tata dari belakang. Memalingkan kepalanya untuk melihat, wajahnya tiba-tiba terkejut. Di luar tirai cahaya yang dibentuk oleh payung matahari hijau ini, ada benda seukuran kepalan tangan berkumpul bersama. Di bawah suhu tinggi ini, dia tidak dapat melepaskan kesadaran ilahi, karena begitu kesadaran ilahi meninggalkan cahaya tirai akan terbakar seluruhnya oleh suhu yang sangat tinggi, jadi aku tidak memperhatikan hal-hal kecil ini mendekat. Bertahan hidup di lingkungan ini. Wajah Luo Zeng tampak cemas. Inilah matahari, belum lagi hal-hal jahat biasa, bahkan para wali akan terbakar ketika mereka memasukinya, dan makhluk lain tidak memenuhi syarat untuk mendekati matahari, mereka dibakar. Dia tidak pernah memikirkan tentang keberadaan makhluk di matahari. Benda seukuran kepalan tangan ini, kepalanya lonjong, dan lengan kirinya adalah tang besar, terlihat seperti udang yang tampak aneh. Mereka tidak takut dengan api matahari. Sayang sekali Luo Zeng tidak berani membuka tirai cahaya sama sekali, jika tidak, dia benar-benar ingin menangkap udang aneh dan kembali. Makhluk ganas yang bisa menahan esensi dan api matahari, daging dan cangkangnya pasti bahan yang sangat langka. Tapi setelah mengatakan itu, udang aneh itu sendiri bertahan hidup di lautan api ini, dan suhu mereka mungkin sama dengan api matahari.
Bahkan jika Luo Zeng bisa memasukkannya, dia takut menyentuh benda-benda ini. Udang kecil yang aneh mengikuti Luo Zeng, mengetuk tirai tipis dengan tang. Dadada, anak kecil ini ingin mendobrak tirai cahaya dan masuk. Luo Zeng mengerutkan kening. Jika tirai cahaya benar-benar pecah, dia dianggap tamat, dan akan segera menjadi gumpalan abu dan menghilang selamanya di dunia ini. Pergi. Luo Zeng memukul tirai cahaya dengan pukulan. Ledakan. Tirai tipis berguncang, dan udang-udang aneh bergegas pergi. Udang aneh yang keluar terserap kembali di bawah ekspansi dan kontraksi, dan sekali lagi menempel di tirai cahaya dan mengetuk tirai cahaya dengan tang. Luo Zeng mencoba mengusir beberapa kali, dan udang aneh ini juga menemukan Luo Zeng hanya mengintimidasi mereka dan tidak melarikan diri lagi. Jumlah udang aneh yang dikumpulkan meningkat. Masalah. Senyum masam muncul di wajah Luo Zeng. Segera setelah itu, di sekitar tirai cahaya yang dibentuk oleh payung matahari hijau, terdapat udang yang sangat aneh jenis ini, ada total 3 atau 400, yang sebenarnya menghalangi sebagian besar penglihatannya. Melihat kekuatan udang aneh, seharusnya tidak mungkin untuk memecahkan tirai cahaya ini, tapi kecepatannya di bawah sinar matahari awalnya lambat, apalagi menyeret kelompok udang aneh itu. Luo Zeng meraih payung matahari hijau dan bergetar lagi. Tirai tipisnya berayun, tetapi udang-udang aneh itu terlempar keluar, tetapi mereka sama sekali tidak takut, mencuat seperti permen coklat lagi. Luo Zeng tiba-tiba merasa kepalanya lebih besar. Saat Luo Zeng tertekan, dia tiba-tiba melihat potongan bayangan tipis menembus celah udang aneh ini. Itu, ikan. Seekor ikan besar dengan panjang 6 atau 7 kaki datang. Ikan-ikan besar itu hampir setinggi orang dewasa, mereka berkeliaran di sekitar Luo Zeng terus-menerus, membuka mulut mereka dan mengambil udang aneh, lalu menelannya dalam satu gigitan. Udang aneh ini adalah makanan untuk ikan ini, Luo Zeng tercengang. Dengan cara ini, makhluk di lautan api ini mungkin lebih dari 2 makhluk ini, setidaknya mereka dapat membentuk rantai makanan yang lengkap. Ikan besar memiliki nafsu makan yang sangat baik, dan dalam waktu singkat, udang aneh yang terserap di tirai cahaya benar-benar dimakan oleh mereka. Mungkin karena ketertarikan pada Luo Zeng, ikan besar ini tidak pergi. Seperti udang aneh, mereka mengetuk tirai cahaya dengan mulut ikan runcing. Tapi tidak lama, Luo Zeng tiba-tiba merasa cahaya di atas redup. Pada saat yang sama, ikan-ikan besar yang berkumpul di sekitarnya mengayunkan ekornya dan melarikan diri ke segala arah. Ketika Luo Zeng mendongak, dia melihat seekor paus besar yang panjangnya ratusan ribu kaki di atas kepalanya. Ada 2 api hijau samar bergulir di mata paus raksasa ini, dan ada api samar mengalir di atas kulit. Setelah paus raksasa muncul, tiba-tiba ia membuka mulut besarnya dan langsung menelannya. Setelah paus menelan, ikan besar dengan radius beberapa ratus meter tersedot ke dalam mulut paus besar itu. Luo Zeng berada dalam jangkauan ini, dan tentu saja dia tidak kebal terhadap bencana, dia hanya merasakan gaya gravitasi yang sangat besar, dan langsung tersedot ke dalam tubuh ikan paus raksasa dengan ikan-ikan besar, dan segera tenggelam dalam kegelapan. Bahkan di dalam perut ikan paus raksasa ini, lingkungan sekitarnya masih bersuhu sangat tinggi. Luo Zeng tidak dapat melepaskan payung matahari hijau, dan dia hanya bisa terlepas dari perubahannya. Untung saja tirai cahaya yang dibentuk oleh payung matahari hijau itu memang sangat kokoh, meski sempat terjungkal di dalam tubuh paus raksasa ini. Tapi selama dia memegang payung matahari hijau dengan baik, tirai tipis ini selalu tidak bisa dipecahkan. Karena ini, Luo Zeng sedikit lega. Wow, Luo Zeng hanya berhenti sebentar, dan dia merasakan sensasi merayap di bawah kakinya. Seluruh orang yang memegang payung matahari hijau dan terus berguling menuju kedalaman yang gelap, dia harus dibawa ke kerongkongan ikan paus raksasa. Ketika Luo Zeng akhirnya menstabilkan sosoknya, dia melihat cahaya biru redup. Api cian, mata Luo Zeng sedikit melonjak. Pada saat yang sama, beberapa ikan besar tertangkap api biru. Dan paus raksasa ini tidak memiliki gigi, hanya menghisap ikan besar dan Luo Zeng ke perut dengan paus menelan, dan tidak pernah mengunyah, sehingga ikan besar ini masih bisa hidup dan menendang seperti Luo Zeng. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam api cian, mereka mulai memutar tubuh mereka dengan gila-gilaan. Tubuh ikan yang keras terus berguling dan memantul di api cian. Segera Luo Zeng melihat ikan-ikan besar ini ditangkap oleh api cian. Tulang ikan dan kepala ikan yang terbakar, sedikit terhapus. Ikan besar yang terbakar tenggelam ke dalam api biru, dan lambat laun tulang dan buih yang meleleh hilang. Api cian pada paus raksasa ini lebih dari sekedar matahari ingin menjadi hebat. Luo Zeng sangat terkejut. Ikan-ikan besar ini bisa bertahan di dalam api matahari, begitu istimewa fisiknya, dapat dikatakan bahwa dia tidak takut pada api apapun, dan dia akan benar-benar terbakar oleh api biru. Itu tidak benar, api roh matahari seharusnya milik api yang paling kuat di domain dewa. Api cian dari paus raksasa ini tidak bisa lebih kuat dari api roh matahari. Api cian ini mungkin setara dengan cairan lambung dari ikan paus raksasa dan secara khusus digunakan untuk mencerna ikan besar itu. Api cian ini mungkin telah berevolusi dari lingkungan yang keras di zaman para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Warna yang mengkhawatirkan muncul di wajah Luo Zeng, aku tidak tahu apakah tirai cahaya ini dapat memblokir api cian ini. Pada saat ini, Luo Zeng sekali lagi merasakan kekuatan merayap yang kuat datang dari bawah kakinya, dan mengangkatnya kembali sebelum jatuh ke dalam api cian. Ada lusinan ikan besar dan udang aneh seukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh bersamanya. Wow, api cian, seperti cairan, berfluktuasi bolak-balik di sekitar Luo Zeng. Ikan besar dan udang aneh di sekitarnya dengan cepat meleleh dan dilarutkan oleh nyala api cian, sementara Luo Zeng menatap tirai cahaya dengan gugup. Jangan rusak, Luo Zeng berdoa di dalam hatinya. Setelah beberapa napas, lapisan tirai tipis itu tidak menunjukkan tanda-tanda ablasi, dan Luo Zeng menghela napas lega. Tempat hantu ini sebenarnya bukan tempat tinggal orang. Jangankan orang suci, bahkan orang kuat dari sisi lain tidak akan bisa bertahan tanpa payung matahari biru ini. Memikirkan hal ini, Luo Zeng tiba-tiba memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Untuk mengontrol kapal dari domain dewa, hanya di istana di bawah sinar matahari. Payung hijau adalah kunci untuk memasuki istana, bagaimana orang lain bisa mengontrol arah perahu ini tanpa payung hijau? Niang Qin dan Yuan Lao tidak menjawab pertanyaan ini. Luo Zeng tidak dapat menemukan jawabannya untuk saat ini. Mungkin Xuan Yuanwei itu menggunakan cara lain untuk mempengaruhi arah pelarian domain dewa. Setelah itu, Yuan Lao kehilangan akses ke matahari. Kemampuan. Luo Zeng sedang berpikir liar di dalam perut paus raksasa. Dari waktu ke waktu, dia mendengar suara keras, dan ada banyak ikan besar, ikan kecil, dan udang aneh yang dikirim ke perut paus raksasa.
cerna. Paus raksasa ini bisa dimakan. Luo Zeng menghela napas. Dia tinggal di perut ini selama beberapa jam, dan paus raksasa ini sepertinya sedang makan dan makan. Setelah menghela nafas, aku mulai khawatir. Karena tempat ini adalah perut yang digunakan ikan paus raksasa untuk mencerna makanan, kalau mau keluar dari sini, aku khawatir hanya bisa dicerna menjadi terak lalu dikeluarkan. Dengan cara ini, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Hanya saja di bawah perlindungan tirai cahaya, aku tidak bisa mencernanya sama sekali. Hal-hal yang tidak bisa dicerna. Mata Luo Zeng berkedip, seolah memikirkan sesuatu. Semua makhluk akan muntah jika menelan hal-hal yang tidak dapat mereka cerna, sampai mereka memuntahkan benda asing di dalam perut. Dalam hal itu, ketika dia menginjak pedang terbang, dia melompat dan menembak ke atas. Ledakan. Di bawah tabrakan tiba-tiba, itu menghantam dinding perut di atas kepala dengan keras. Di bawah hantaman ini, Luo Zeng bergegas turun lagi. Datang lagi. Di dinding perut yang lembut ini, Luo Zeng melompat-lompat, terus-menerus membentur-bentur. Api cian itu juga terbang bersama Luo Zeng, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa memecahkan tirai cahaya yang menyelimuti dirinya dan tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Paus raksasa yang berlayar di lautan api menelan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Paus raksasa ini adalah raja di lautan api ini, dan makhluk di puncak rantai makanan tidak memiliki musuh alami sama sekali. Hari ini dia menelan sesuatu yang aneh, tapi tidak peduli, apapun makhluk-makhluk itu tertelan olehnya, dan akhirnya akan dicerna. Tapi kali ini terjadi pengecualian. Tiba-tiba terasa sensasi tidak nyaman di tubuh, dan sakit di perut. Bahkan dengan kecerdasannya yang tidak terlalu tinggi, paus raksasa ini mengerti bahwa ia telah memakan benda yang salah, dan seharusnya ia tidak menelan makhluk aneh itu. Di bawah rangsangan semburan rasa sakit, tubuhnya yang besar mulai kram dan berputar, dan perutnya mulai berkontraksi dengan hebat. Luo Zeng, yang berada di dalam tubuh paus raksasa, juga memperhatikan perubahannya, dan ruang ini mulai bergerak dengan cepat-cepat menyusut. Kedatangan. Luo Zeng memegang payung matahari hijau dengan kedua tangan dan menginjak pedang terbang. Begitu dia berpose, dia merasakan kekuatan luar biasa di bawah kakinya dan melemparkannya tiba-tiba. Dengan cepat berjalan melewati kegelapan dan terus bergulir, lautan api kembali terlihat. Di luar, jari-jari kaki Luo Zeng sedikit tertuju pada pedang terbang, dan dengan cepat menstabilkan sosoknya. Setelah ikan paus raksasa memuntahkan Luo Zeng, ia tidak langsung pergi, ia menatap Luo Zeng dengan bola mata besar itu. Mungkin ingat untuk tidak menelan makhluk aneh ini lain kali, dan kemudian ia memutar ekor ikan paus yang besar dan melarikan diri ke kedalaman lautan api. Setelah paus raksasa pergi, Luo Zeng merasa lega. Dia tinggal di dalam perut paus raksasa ini selama beberapa jam, dan dengan kecepatan berenang paus raksasa, dia tidak tahu seberapa jauh dia melakukan perjalanan. Saat dia menoleh untuk melihat sekelilingnya, dia melihat ke atas dan melihat beberapa garis unik tidak jauh dari sisi kanan atas. Itu adalah Luo Zeng menoleh, alisnya perlahan terangkat, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Ada istana emas megah yang mengapung di sana. 2090. Memasuki lautan api ini, Luo Zeng masih khawatir. Matahari ini terlihat seperti bola api kecil dari kejauhan, tetapi ruang internalnya sangat besar. Dan Luo Zeng mengandalkan pedang terbang di lautan api, kecepatannya sangat lambat. Aku tidak tahu berapa lama untuk menemukan istana itu. Tapi kecepatan paus raksasa yang berenang di dalamnya berkali-kali lipat lebih cepat dari Luo Zeng. Dia tertelan di perutnya selama beberapa jam, paus raksasa ini tidak tahu seberapa jauh dia berenang, dan membawanya langsung ke tujuan. Ini adalah berkah tersembunyi. Melihat istana emas yang besar, detak jantung Luo Zeng sedikit meningkat, dan dia tidak ragu sama sekali. Pedang terbang di kaki terangkat sedikit, dan kemudian berlari ke arah itu. Istana terlihat sangat dekat, tetapi Luo Zeng juga menghabiskan setengah jam untuk mendekat. Sungguh istana yang menjulang tinggi. Berdiri di depan pintu istana, Luo Zeng menghela nafas. Seluruh istana bersinar dengan kilau keemasan. Aku tidak tahu terbuat dari logam apa, tetapi yang pasti tidak mungkin emas. Logam lunak telah lama berubah menjadi cairan di bawah suhu setinggi ini. Kemudian dia menancapkan pedang terbang itu dan melayang ke dalamnya di sepanjang pintu istana yang terbuka. Paruh pertama istana juga terbenam dalam lautan api, tetapi setelah berjalan cukup jauh di sepanjang gerbang, Luo Zeng melihat beberapa pola misterius di tanah. Dari pola ini, tirai cahaya kuning samar menyebar, menghalangi lautan api di luar. Cahaya kuning muda hampir persis sama dengan cahaya yang dilepaskan oleh payung matahari hijau. Luo Zeng sedikit mengangkat alisnya. Ketika dia mendekati tirai cahaya yang memegang payung matahari hijau, tirai cahaya dari payung matahari hijau secara alami terhubung dengan tirai cahaya yang keluar dari istana. Luo Zeng memasukinya tanpa hambatan apapun. Masuk saja. Istana ini menggunakan tirai tipis ini untuk menciptakan ruang yang lebih besar dan lebih aman. Luo Zeng berdiri di istana dan dengan hati-hati melepas payung matahari hijau tanpa rasa terbakar, aman di sini. Meski begitu, Luo Zeng masih tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ada berbagai macam makhluk di lautan api di bawah sinar matahari, dan tidak ada yang aneh di istana ini. Berjalan di sepanjang koridor besar di istana, dia melepaskan kesadaran ilahi di sepanjang jalan, memeriksa setiap gerakan di sekitarnya. Meskipun eksterior istana ini sangat mewah, interiornya kosong, tidak ada apa-apa. Ketika dia melewati koridor panjang, dia bahkan setelah melewati 3 aula, akhirnya sampailah di tengah istana. Dia melihat 7 cincin terhubung satu sama lain di tanah, dan ketika dia melihat ke atas, dia juga bisa melihat 7 cincin yang sesuai dengan istana di atas. Ini dia. Luo Zeng tersenyum tipis, lalu berjalan dan menginjak ring tengah. Selain menjaga dari beberapa makhluk ganas yang tak bisa dijelaskan, dia tidak khawatir tentang jebakan di sini. Bagaimanapun, matahari itu sendiri adalah penghalang yang sangat kuat. Seperti yang dikatakan Yuan Lao, payung matahari hijau ini awalnya adalah kuncinya. Dengan kunci ini, kamu dapat dengan mudah menjelajahi matahari. Tanpa kunci ini, orang suci tidak dapat masuk, jadi tentu saja kamu tidak membutuhkannya. Perangkap apalagi yang akan diatur? Saat Luo Zeng baru saja melangkah ke dalam lingkaran, 7 cincin di bawah kakinya mulai memancarkan cahaya redup, berdengung. Cincin di tengah melayang ke atas, dan ditempatkan di pinggang Luo Zeng, tergantung di udara. Cincin lainnya mengikuti kaki Luo Zeng dan sarung tangan ganda, dan 2 cincin ditumpangkan di atas kepalanya. Apa ini? Wajah Luo Zeng menunjukkan keraguan.
Om, ketika 7 cincin berada di tempatnya, kedua cincin di atas kepala bergetar lagi berdiri. Pada saat ini, Luo Zeng merasa jiwanya sepertinya memiliki hubungan yang sangat erat dengan cincin ini. Tiba-tiba cahaya putih muncul di benaknya, berkedip seperti guntur. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat oval, seperti permata. Apa ini? Wajah Luo Zeng menunjukkan keraguan. Dia menatap permata ini mengambang di kehampaan untuk waktu yang lama, ekspresi terkejut di matanya menjadi semakin serius, wajah yang hampir luar biasa. Ini adalah domain Tuhan. Melalui lingkaran itu, bidang pandang Luo Zeng tampaknya berada pada sudut yang sangat jauh, dan dia benar-benar dapat memiliki pemandangan panorama seluruh domain dewa. Karena domain dewa itu sendiri sangat besar dan tak terbayangkan, dari timur ke barat, aku khawatir jaraknya ratusan miliar mil. Bidang pandang Luo Zeng terlalu jauh, dan tentu saja dia tidak dapat melihat detail domain Lord dengan jelas. Ketika dia melirik, itu adalah batu permata oval dengan kilau putih. Itu begitu indah. Luo Zeng menatap kosong pada adegan ini. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan melihat ke sisi lain. Di sekitar permata, potongan awan raksasa coklat mengalir, dan ukuran awan raksasa ini 10 kali atau 100 kali lebih besar dari domain God. Ini adalah suasana kekacauan. Luo Zeng masih sangat familiar dengan Key of Chaos. Ada banyak chaos key di dunia tubuhnya sendiri, dan dia telah membaca catatan perjalanan yang ditinggalkan oleh Master Gu Bei di Xianfu, di mana Gu Bei juga secara akurat memulihkan adegan kacau itu. Persis sama dengan pemandangan di depanku. Hanya pada saat itu, Luo Zeng tidak memiliki konsep yang tepat tentang Key of Chaos, dia hanya tahu bahwa chaos itu dipenuhi oleh awan raksasa berwarna coklat, tetapi dia tidak tahu seberapa besar awan raksasa ini, karena tidak ada objek yang sebanding. Tapi sekarang dia bisa melihat domain dewa, dan membandingkan seluruh domain dewa dengan Ki yang kacau ini, Luo Zeng mengerti betapa besar awan raksasa yang dibentuk oleh Ki yang kacau ini. Setelah matanya melayang beberapa saat, dia pindah kembali ke domain God lagi. Melihat ke bawah, Luo Zeng memperhatikan bahwa permukaan domain God masih melekat pada titik-titik kecil hitam yang jauh. Tidak banyak titik hitam, tetapi ada sebanyak 50 atau 60. Bintik-bintik hitam ini terlihat kecil, tetapi sebenarnya mereka adalah raksasa, melekat pada permukaan domain dewa, mereka seharusnya adalah alam semesta para orang suci, mata Luo Zeng dalam. Dari tempatnya, dia seharusnya masih bisa melihat semesta Dayan, tapi dia tidak bisa membedakan dari orang suci mana alam semesta itu berasal. Tatapan Luo Zeng terus bergerak ke hilir. Setelah melewati domain Lord, dia melihat ke bawah dan melihat dunia abu-abu. Ada dasar dari kekacauan ini. Wajah Luo Zeng terkejut. Apakah itu Yu Taibai, Niang Qin, Yang atau Yuan Lao, ada kaliber terpadu? Domain dewa turun dengan cepat. Dari perspektif Luo Zeng, memang demikian. Di bawah domain dewa adalah dunia abu-abu, dan di dunia abu-abu ini, tulang binatang ramping didirikan secara vertikal seperti gigi iblis. Panjang setiap tulang sebanding dengan lebar seluruh domain dewa. Sulit bagi Luo Zeng untuk membayangkan makhluk besar apa tulang-tulang hewan ini sebelum hidup mereka. Bagian bawah domain dewa ini sebenarnya adalah tempat pemakaman yang sangat besar. Apa-apaan ini? Luo Zeng sangat terkejut saat ini, dia tahu bahwa kekacauan itu tidak terbayangkan. Tapi tulang binatang bahkan lebih besar dari domain dewa, jadi seberapa besar binatang buas ini sebelum mereka hidup? Di dunia, Luo Zeng juga melihat makhluk besar. Misalnya, bentuk lengkap naga leluhur itu panjangnya ribuan mil. Ada juga beberapa raksasa, bahkan sebesar 10.000 li, 100.000 li. Tapi raksasa yang berada di dasar kekacauan ini takut panjangnya triliunan mil. Seberapa kuat makhluk seperti itu? Bagaimana mereka bisa jatuh ke dasar kekacauan ini? Garis pandang Luo Zeng menyapu tulang-tulang binatang besar itu, dan dia melihat tulang-tulang binatang buas besar ini menumpuk ke atas dan ke bawah, membentang sampai ke jarak yang ekstrim, diblokir oleh gelombang kekacauan. Dengan kata lain, jumlah binatang yang jatuh di sini akan jauh melebihi imajinasi Luo Zeng. Aku tidak tahu apa yang tersembunyi di dasar kekacauan, tetapi kapal dari domain dewa benar-benar jatuh, dan kepunahan makhluk-makhluk di domain dewa tidak bisa dihindari. Dengan alam dewa sebesar itu dihancurkan menjadi kekacauan, seluruh alam dewa pasti akan menghasilkan kejutan besar, sehingga benar-benar menyelesaikannya tubuh. Perasaan makhluk-makhluk di domain God adalah bahwa bumi retak dan gunung serta sungai runtuh. Dalam proses ini, 90% makhluk akan dimusnahkan, dan mungkin ada beberapa makhluk kuat yang dapat bertahan hidup. Namun, setelah pecahnya domain God, Key of Chaos akan membanjiri dengan panik. Dengan toksisitas Chaos Key, makhluk yang tersisa juga akan dihancurkan, aku khawatir hanya beberapa lusin santo yang akan bertahan pada akhirnya. Selain itu, setelah domain Tuhan dihancurkan, alam semesta yang melekat pada domain Tuhan, yaitu dunia batin para orang suci, juga akan terpengaruh, dan bahkan kehancuran dunia dapat terjadi. Dengan kata lain, Mu Haiji dan Dongfang Chunjun juga harus terpengaruh, tetapi tidak jelas tindakan pencegahan apa yang mereka miliki, Luo Zeng. Menurut kecepatan jatuhnya domain dewa, mungkin tidak perlu 10 tahun untuk hancur. Tidak heran Yu Taibai berpikir bahwa masalah ini akan segera terjadi. 10 tahun, untuk dewa sejati, itu hanya sekejap. Tapi bagaimana cara mengontrol arah domain God? Luo Zeng sedikit mengernyit. Yuan tua tidak memberi petunjuk apapun kepada Luo Zeng, tetapi memberitahu Luo Zeng bahwa dia akan tahu segalanya saat memasuki matahari. Domain dewa ini dikenal sebagai kapal, jadi untuk mengendalikan kapal ini, harus ada sesuatu seperti kemudi. Tapi hanya ada cincin ini di istana ini. Sekarang dia memakai cincin ini, selain mendapatkan bidang penglihatan yang sangat luas, sepertinya tidak ada yang istimewa, apalagi mengendalikan arah domain dewa. Masalahnya pasti ada di lingkaran ini. Saat ini, 4 cincin lainnya masih ada di tangan dan kakinya. Memikirkan hal ini, Luo Zeng segera menutup matanya. Jiwanya tiba-tiba bergetar, dan kesadaran spiritualnya segera dilepaskan. Indra ketuhanan ini seperti tentakel gurita, terus menyebar menuju 4 cincin. Segera setelah kesadaran ilahi menyentuh cincin itu, keempat cincin itu tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara berdengung. Lingkaran ini menyerap kesadaran ilahi aku. Luo Zeng terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa keempat cincin ini sepertinya menyatu dengan dirinya sendiri. Keempat cincin itu sepertinya menjadi bagian dari tubuhnya, dan rasanya sangat aneh. Apakah itu benar? Luo Zeng mencoba menggerakkan lengannya, dia menurunkan lengan kanannya sedikit. Pada saat lengannya bergerak, ujung depan domain dewa, yang panjangnya 1 triliun li, tenggelam bersamanya.
Domain dewa sendiri menukik ke bawah pada sudut tertentu, karena gerakan Luo Zeng, sudut ke bawah bahkan lebih parah. Pada waktu bersamaan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Domain Lord merasakan sedikit getaran dan kemiringan. Getarannya tidak kuat, tapi sangat jelas. Jika domain kayu, Luo yang berdiri berjinjit di tepi puncak pohon dengan lengan tebal, memandangi langit di atas. Beberapa jam berlalu, dan jejak matahari telah menghilang di tepi wilayah Ruomu, membuat saudaranya melarikan diri ke sisi lain dari kekacauan itu. Sekarang jika hutan di malam hari, dan kamu hanya bisa melihat bintang-bintang. Meski kakaknya memiliki perlindungan dari payung hijau, Luo Yan masih sangat khawatir. Di tempat-tempat panas itu, bahkan orang-orang kudus akan dibakar dengan kejam oleh roh matahari, belum lagi dewa sejati yang lebih rendah seperti saudara. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sedikit getaran dari puncak pohon. Dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa membantu mencondongkan tubuh ke depan, dan dia menstabilkan sosoknya setelah meluncur di dahan tipis. Apa yang terjadi? Luo Yan berkedip, kemudian Yu Taibai muncul di batang pohon di belakangnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan, kekuatan apa barusan? Luo Yan bertanya dengan aneh. Meskipun kemiringan Fang Cai sangat halus, namun sangat halus, yang menunjukkan bahwa jangkauan pengaruh gaya tersebut sangat besar, setidaknya jika seluruh pohon dimiringkan pada saat yang bersamaan, akan menghasilkan efek yang serupa. Baru saja seluruh domain dewa memiliki tingkat defleksi tertentu, Yu Taibai tersenyum, Luo Zeng berhasil. Kakak berhasil. Luo Yan menunjukkan warna aneh di wajahnya. Yu Taibai mengangguk dan berkata sambil tersenyum tapi anak itu sepertinya salah arah. Luo Yan menghadap ke barat domain Lord, dan bersandar ke arah ini hanya akan membuat domain Lord jatuh lebih cepat. Bagaimana kamu bisa salah arah? Luo Yan Qi bertanya. Mungkin, dia juga meraba-raba, Yu Taibai menjawab. Sebagian besar orang di domain God menyadari sedikit kemiringan ini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak menganggapnya serius. Hanya sedikit orang yang mengerti bahwa barusan, seluruh domain Lord telah dimiringkan, dan sudut kemiringannya tidak kecil, hanya karena semua orang ada di domain Lord dan apa yang mereka rasakan tidak jelas. Beberapa orang sangat gembira dan menyadari bahwa seseorang memanipulasi Tuhan arah domain, ini dapat menyelamatkan domain dewa yang berbahaya. Beberapa orang memiliki ekspresi muram, lagi pula mereka telah merencanakan sejak lama, tetapi mereka telah dipatahkan oleh satu gerakan. Luo Zeng, yang berada di dalam istana, tentu saja tidak akan terlalu memikirkannya. Ternyata melalui lingkaran ini, kamu dapat mengontrol arah penerbangan domain ilahi. Tadi, tangan kanannya tenggelam ke bawah, dan ujung depan domain God diturunkan dan dimiringkan, lalu. Memikirkan hal ini, Luo Zeng mengangkat tangan kanannya dengan lembut, dan cincin yang mengapung di tangan kanannya juga melayang. Pada saat yang sama, ujung depan domain dewa juga perlahan terangkat dengan postur Luo Zeng. Selesai, wajah Luo Zeng menunjukkan kegembiraan. Setelah mengangkat tangan kanannya, Luo Zeng dengan cepat menemukan bahwa ada yang tidak beres. Domain dewa ini hanya terangkat di satu sisi ujung depan, tetapi sisi lainnya masih miring. Setelah memahami hukum, dia perlahan mengangkat tangan kirinya lagi. Setelah perlahan-lahan mengangkat tangannya, domain God telah sepenuhnya mengubah postur menurunnya, tetapi masih mempertahankan tren penurunan. Bagaimanapun, domain dewa adalah raksasa, betapa besar kelembaman untuk jatuh. Tidaklah mungkin untuk membalikkannya sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari, tetapi selama kamu mempertahankan postur tubuh kamu saat ini, kamu tetap dapat menghindari tabrakan. Domain Lord yang tak terbayangkan mengubah postur dan arahnya. Hal luar biasa seperti itu dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan mengandalkan cincin-cincin ini. Luo Zeng hanya bisa menghela nafas, orang-orang yang membangun alam dewa ini memiliki keterampilan luar biasa. Luo Zeng saat ini masih memiliki rasa pencapaian. Tapi kekuatan macam apa yang diandalkan oleh domain dewa untuk melarikan diri dalam kekacauan? Di antara 7 lingkaran, 2 di atas kepala harus memberikan pandangan yang luas kepada diri sendiri. Keempat cincin di kedua tangan dan kaki adalah postur yang mengontrol domain Lord. Masih ada cincin di pinggangnya. Kali ini Luo Zeng sama sekali tidak ragu-ragu, dan sekali lagi melepaskan kesadaran ilahi, terbenam dalam lingkaran ini. Ketika Luo Zeng terhubung dengan cincin di pinggangnya, dia tiba-tiba merasakan 4 gelombang fluktuasi energi yang sangat besar. Fluktuasi energi ini sangat menakutkan. Fluktuasi energi yang begitu besar benar-benar melampaui konsep yang dapat dipahami Luo Zeng, dapat dikatakan bahwa Luo Zeng tidak dapat menggambarkan seberapa kuat keempat energi ini. Dan dia dengan jelas melihat bahwa keempat kekuatan ini berasal dari 4 penjuru domain Lord. Fusang, Ruomu, Sunmu, Jianmu. Aku bisa memanggil kekuatan 4 pohon suci melalui cincin ini. Kekuatan ini bisa menggerakkan seluruh alam suci. Jadi begitu, 4 pohon suci itu seperti kekuatan kapal ini, dan juga dayung kapal ini, yang bisa terus-menerus sediakan energi untuk membuat domain dewa terbang dalam kekacauan. Keluarga Dongfang, keluarga pedang, keluarga Suanyu. Meskipun ketiga suku tersebut masing-masing menduduki Fusang, Ruomu, dan Sunmu, mereka hanya menerima perlindungan dari Senmu, dan tidak dapat menggunakan kekuatan Senmu itu sendiri. Jika ingin menggunakan keempat pohon keramat ini, kamu hanya bisa menggunakan lingkar pinggang untuk mengontrol di istana ini. Setelah pemahaman menyeluruh, semuanya tampak menjadi lebih sederhana. Melalui cincin di pinggangnya, Luo Zeng melepaskan energi dari 4 pohon suci. Segera, 4 penjuru domain Lord tiba-tiba memercikkan 4 jeram di bawah kekacauan. Warna keempat toren ini berbeda, tetapi ketika toren ini mulai memercik, kecepatan jatuhnya domain God diperlambat dengan kecepatan yang dapat dilihat. Kekuatan yang sangat kuat. Keempat kekuatan ini secara langsung membubarkan inersia dari domain Lord yang jatuh, dan domain God berhenti dalam kekacauan, dan pada saat yang sama mulai perlahan naik. Luar biasa, Luo Zeng berkata dengan bersemangat. Tugas yang diungkapkan Yu Taibai kepadanya dianggap selesai. Tunggu saja perlahan, tapi dia belum meninggalkan lingkaran itu, dia masih dalam bidang penglihatan di atas para dewa, menyaksikan para dewa secara bertahap bangkit. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan cahaya merah kecil berkedip di bawah. Manusia memandang langit berbintang di alam semesta, hanya untuk melihat ukuran bintang dan mata jarum. Itu karena jarak mereka terlalu jauh. Faktanya, bintang-bintang itu tak terhitung kali lebih besar dari yang diperkirakan manusia. Dan dalam kekacauan itu, skala jarak diperbesar 100.000 kali, 1 juta kali. Cahaya merah kecil itu datang dari atas tulang binatang di dasar kekacauan. Luo Zeng dapat melihat sekilas, dapatkah kamu membayangkan betapa terang lampu merah ini?
Luo Zeng memandang ke masa lalu dengan rasa ingin tahu, dan melihat pita lampu merah menyebar dari lampu merah kecil itu, dan pita lampu merah ini menyebar dengan cepat menuju domain dewa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Apa ini? Begitu cepat. Murid Luo Zeng terbuka. Masih ada jarak pendek antara domain dewa dan dasar keos. Tapi lampu merah ini menjangkau jarak yang tak terbatas dalam waktu sebatang dupa, dan berguling menuju domain dewa. Luo Zeng tidak tahu apa itu pita lampu merah, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya itu bukan pertanda baik. Cepat, kabur. Luo Zeng mengertakkan gigi. Melalui cincin di pinggangnya, dia mendorong 4 pohon suci untuk meledakkan lebih banyak energi. Sayangnya Domain God adalah raksasa yang luar biasa, baik untuk mengurangi atau meningkatkan kecepatannya, butuh proses yang lama. Tidak peduli seberapa mendesak Luo Zeng, Domain God masih seperti siput yang lambat, perlahan bergerak ke atas pergi. Dan kecepatan penyebaran pita cahaya jauh lebih cepat daripada kecepatan peningkatan Domain God. 1 jam kemudian, pita lampu merah ini akhirnya melilit permukaan Domain God, seperti ular yang berkelok-kelok di sekitar permukaan Domain God. Butuh waktu 1 jam lagi, dan pita cahaya merah membungkus Domain God dalam lingkaran. Luo Zeng menyaksikan adegan ini tanpa daya, hampir tak berdaya. Sebelum dia menyesuaikan arah domain dewa telah jatuh, dan mungkin ada banyak era dewa setelah jatuh. Untuk waktu yang lama, pita lampu merah tidak muncul. Dia baru saja menyesuaikan arah domain God untuk menghindari hasil dari kehancuran terakhir dari domain God, dan sebuah pita cahaya muncul dari bawah, menjerat domain God. Kebetulan sekali, beberapa orang tidak ingin kapal domain dewa pergi, gumam Luo Zeng. Tapi keberadaan macam apa makhluk yang hidup di dasar kekacauan? Apa tujuan mereka? Mungkinkah orang yang melepaskan sabuk cahaya itu berdiri di sisi Dongfang Chunjun? Bahkan mungkin pembangkit tenaga listrik di belakang Dongfang Chunjun. Dalam sekejap, Luo Zeng menarik kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Awalnya dia tenggelam dalam kegembiraan menyelesaikan tugas, melihat adegan ini, Luo Zeng tiba-tiba merasakan kegagalan. Dia terus mendorong energi di 4 pohon keramat, mencoba menyingkirkan sabuk cahaya ini. Saat domain dewa terus meningkat, dia secara bertahap menarik garis cahaya merah ini lurus, tetapi tidak peduli bagaimana Luo Zeng meledakkan energi di 4 pohon suci, dia bahkan menggunakan tangan dan kakinya untuk membuat domain dewa melayang ke kiri dan ke kanan, berayun ke atas dan ke bawah, dan dia tidak akan pernah bisa mematahkan garis merah. Sabuk ringan hanya dapat mempertahankan posturnya saat ini, mengambang dalam kekacauan. Masalah, Luo Zeng tampak tidak berdaya, dalam proses upaya Luo Zeng, itu juga menyebabkan tingkat kebingungan tertentu di Domain God. Bagaimanapun juga, guncangan hebat dari Domain God masih akan menimbulkan banyak masalah. Misalnya, beberapa sungai dan danau besar memiliki air terbalik, menyebabkan banjir, dan bahkan air berwarna-warni di lautan waktu telah mencurahkan sebagian besar. Baik para dewa maupun dewa sejati panik, Yu Taibai dan Luo Yan, yang sedang menunggu di Ruomu, juga saling memandang. Mengapa domain dewa berguncang begitu banyak? Tanya Luo Yan. Yu Taibei juga mengerutkan kening, seharusnya tidak. Meskipun Yu Taibai tidak pernah meninggalkan domain dewa, dia tahu lebih banyak melalui guru daripada beberapa orang suci. Sungguh tidak normal untuk membuat domain dewa berguncang begitu banyak. Aku tidak tahu apa yang ditemui Luo Zeng dalam proses memanipulasi domain Lord. Setelah Luo Zeng mencoba beberapa kali, akhirnya dia harus menyerah. Ketika dia menarik indera ilahi dari 7 cincin itu bertatahkan lagi di tanah. Setelah melompat keluar dari lingkaran ini, Luo Zeng tidak memilih untuk pergi pertama kali, tetapi terus menjelajahi istana ini. Ada aula di belakang aula utama ini. Luo Zeng mendorong pintu aula ini, dan setelah melangkah ke dalamnya, warna kulitnya sedikit berubah. Ternyata aula belakang puluhan kali lebih luas dari aula utama dengan 7 cincin dan ratusan kali lebih tinggi. Dari bawah ke atas aula, aku khawatir tingginya 3 hingga 4.000 kaki. Diperkirakan pegunungan biasa sangat luas ketika diangkut ke aula ini. Di tengah aula, sebuah patung besar didirikan. 3 kepala dan 6 lengan. Patung setinggi 3.000 kaki itu memiliki 3 kepala. Penampakan ketiga kepala itu persis sama, tetapi kepala yang berada tepat di depan adalah wajah amarah, kepala di sebelah kiri adalah wajah kegembiraan, dan kepala di sebelah kanan adalah wajah penderitaan. Masing-masing dari 6 lengan memiliki pahatan senjata yang berbeda. Pisau, pedang, kapak, palu, panah. Pedang ini adalah pedang ular. Mata Luo Zeng bersinar. Pedang pahatan ini persis sama dengan pedang Hua Tianming yang digunakan di medan perang fantasi. Ini adalah patung Qiyu sendiri. Luo Zeng dengan cepat memberikan jawabannya. Pria yang dilihat Luo Zeng di kuil waktu juga merupakan sosok Qiyu sendiri ketika dia membuka domain dewa. Sosok itu tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Patung Qiyu di depanmu berbentuk seperti itu, aku khawatir itu adalah bentuk inkarnasi lain dari Qiyu. Diawasi sebentar di bawah patung. Jika, seperti kata ibuku, dia adalah cucu Qiyu, dia adalah kakeknya. Kekuatan besar yang membuka alam dewa harus membiarkan orang-orangnya melarikan diri. Seberapa kuat musuh yang dia hadapi? Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Tingkat persaingan itu tidak lagi dapat aku bayangkan. Persis seperti di luar domain dewa, yang besar di dasar caos tulang hewan Luo Zeng sulit untuk dijelaskan, ada makhluk seperti itu di dunia ini. Setelah melihatnya sebentar, Luo Zeng melihat ke dinding di belakang aula lagi. Ada tembok setinggi 3 atau 4.000 kaki di belakang aula, dan ada karakter besar di dinding. Karakter-karakter ini ditinggalkan oleh Qiyu sendiri, Luo Zeng membaca karakter besar di dinding dengan matanya. Seperti yang dikatakan ibunya, bahkan Qiyu sendiri tidak menggunakan bahasa Sanskerta, karakter yang diukirnya di dinding pun masih karakter biasa. Namun, dari coretan tulisan tangan ini, Luo Zeng merasakan pantang menyerah dan malu di hati Qiyu. Aku, kehormatan Qiyui, pandai menyerang dan bersekongkol, tapi aku benar-benar dikalahkan di Pingqizu. Aku tidak mau membangun perahu. Ada ribuan orang di klan Seng. Jaga rakyatku tetap hidup, semoga dewa kekacauan kuno memberkatiku. Kata-kata yang tertinggal di dinding memang mirip dengan ucapan sang ibu. Alasan mengapa domain dewa dibangun adalah karena Qiyu menyiapkan jalan belakang untuk orang-orang Li. Sayang sekali Qiyu tidak mengetahuinya, dan Xuan Yuanwei digulingkan oleh Xuan Yuanwei tanpa melangkah terlalu jauh. Sekarang Li Min di domain dewa, selain dirinya dan ibunya, ada juga Yuan asing, aku tidak tahu berapa banyak Li Min lainnya dan berapa banyak Qiyu Wei yang ada.
Setelah mendesah di dalam hatinya, dia meluncur di sekitar aula tanpa menyadari sesuatu yang istimewa, jadi dia memilih untuk pergi. 3 hari kemudian, hari masih senja. Ketika matahari mencapai puncak Ruomu lagi, sosok dari lautan api yang mengepul memegang payung kertas minyak di tangan, menginjak pedang terbang, dan terbang keluar. Huhuhu, di ketinggian yang sangat tinggi, Luo Zeng menginjak pedang terbang dan jatuh dengan cepat. Ketika dia keluar dari jarak yang ditutupi oleh api roh matahari, dia melepas tirai cahaya di payung matahari hijau dan mengumpulkan harta karun itu. Setelah 3 jam jatuh seperti ini, Ruomu yang bergelombang akhirnya muncul di hadapannya. Pedang terbang di kaki Luo Zeng sedikit berputar, dan setelah menentukan arah tertentu, pedang itu berlari menjauh. Ruang domain Lord sangat besar. Bahkan jika Luo Zeng Xujian terbang, butuh beberapa jam. Baru sekitar jam 5 pagi dia bergegas ke langit di atas Huajian God City. Saat dia mencapai puncak kota Dewa Huajian, beberapa penjaga klan pedang bergegas dari bawah. Siapa yang bergegas ke kota Huajian God? Seorang penjaga berteriak, kota Dewa Huajian sama dengan kebanyakan kota dewa, dan tidak diizinkan untuk terbang. Luo Zeng sangat ingin memasuki kota dan secara alami melupakan bagian ini. Dan para penjaga ini tidak mengenal Luo Zeng. Tepat ketika Luo Zeng hendak menjelaskan, sosok muncul di samping Luo Zeng dari udara tipis, itu adalah Jian Wuhen. Tuan Wuhen. Meskipun orang-orang suci dari klan pedang sering tinggal di kota Dewa Huajian, sulit bagi dewa-dewa biasa yang sejati untuk memiliki kesempatan untuk bertemu di satu sisi, jadi secara alami mereka sangat menghormati saat ini. Jangan kasar kepada tamu bangsawan dari klan pedang aku, kata Jian Wuhen ringan. Iya, para penjaga ini semua menyatukan tangan mereka dan dengan cepat mundur. Jian Wuhen menoleh dan tersenyum pada Luo Zeng, semua orang telah menunggu hari ini, dan kemudian Luo Zeng diperkenalkan ke kota Dewa Huajian. Setelah beberapa saat, Yu Taibai, Luo Yan, dan Jian Leiting berkumpul bersama. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Luo Yan sangat prihatin tentang apakah saudaranya terluka. Di bawah perlindungan payung matahari hijau itu, matahari ini api tidak bisa menyakitiku, Luo Zeng tersenyum. Luo Yan mengangguk, lalu lega. Luo Zeng, bagaimana situasinya? Mengapa domain dewa bergetar begitu parah? Yu Taibai bertanya dengan prihatin. Aku memang berhasil pada awalnya, kata Luo Zeng dengan cemberut, tidak sulit untuk mengontrol pergerakan domain Lord di istana itu. Bagaimana dengan sekarang? Yu Taibai bertanya. Kemudian, pita cahaya merah muncul dari dasar kekacauan, dan pita cahaya itu menyelimuti seluruh domain Lord. Aku memanipulasi domain Lord untuk mencoba menyingkirkan pita lampu merah, tetapi pada akhirnya sia-sia, sekarang domain God belum jatuh. Tapi sepertinya dia tidak bisa keluar dari Light Belt, Luo Zeng mengulangi adegan yang dilihatnya. Pita cahaya merah, terikat domain dewa, alis Yu Taibai tiba-tiba melonjak. Jian Wuhen dan Jian Leiting juga saling memandang. Sebagai orang suci, mereka berdua sangat menyadari luasnya domain Lord, bahkan alam semesta yang mereka bangun sekecil semut di permukaan domain God. Sabuk cahaya jenis apa yang dapat mengikat seluruh domain dewa? Berapa harga pita cahaya ini panjang? Seberapa kuatkah memegang domain God? Ini luar biasa. Ya, sama sekali tidak ada yang salah. Aku telah mengamati sejak lama, pita cahaya ini berasal dari dasar domain Lord, dasar dari kekacauan, kata Luo Zeng dengan pasti. Wajah Yu Taibai menjadi sulit untuk dilihat. Dia awalnya tenang, wajahnya jarang terlihat begitu jelek. Yu Taibai, bagaimana caranya? Jian Wuhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Taibai terdiam beberapa saat sebelum bergumam guru mengatakan kepadaku bertahun-tahun yang lalu bahwa dunia ibu legendaris bukanlah satu-satunya tempat di mana makhluk lompat katak hidup. Di dasar kekacauan, ada banyak makhluk hidup, mereka adalah makhluk yang disingkirkan oleh dewa-dewa kuno, dan mereka juga disebut iblis ekstrateritorial di dunia ibu. Sebagai orang suci, Luo Xiao tidak tahu lebih banyak berita daripada orang suci lainnya. Pada awalnya, semua makhluk di domain God, termasuk orang-orang kudus itu, percaya bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk dalam kekacauan dan satu-satunya dunia. Baru setelah mereka menemukan sejumlah besar naskah Sanskerta, tak seorang pun berspekulasi. Mereka menemukan petunjuk tentang makhluk lompat katak. Kemudian, ketika Luo Xiao bertemu Luo Sui, dia menyadari bahwa ada dunia ibu yang lebih besar dalam kekacauan itu. Dan dunia ibu bukanlah satu-satunya dunia. Di dasar kekacauan, ada sekelompok makhluk yang dikutuk oleh dewa kuno, yaitu iblis di luar wilayah. Ketika Yu Taibai mendengar guru menyebutkannya, dia secara alami memikirkannya. Apa kekuatan iblis ekstrateritorial ini? Jian Wuhen bertanya dengan prihatin. Sejak klan pedang memilih untuk berdiri di sisi keadilan, mereka siap untuk melawan aliansi raksasa. Jika kekuatan lain dan makhluk kuat terlibat, situasinya akan menjadi lebih merepotkan, dan Jian Wuhen secara alami sangat prihatin. Yu Taibai menggelengkan kepalanya, tidak terlalu jelas. Guru tidak mengungkapkan banyak informasi. Lagi pula, informasi Luo Xiao tentang di luar domain dewa diperoleh dari Li Luo Sui, dan pengalaman Li Luo Sui di dunia ibu tidaklah kaya. Dia belum pernah melihat iblis surgawi ekstrateritorial yang nyata. Dia hanya tahu bahwa iblis itu berada di dasar kekacauan. Ada sekelompok makhluk yang dikutuk oleh dewa kuno. Tapi, makhluk yang dapat melepaskan pita cahaya merah untuk mengelilingi alam Tuhan dan bertahan dalam kekacauan, tidak sulit membayangkan betapa kuatnya iblis ekstrateritorial ini. Bukankah tidak ada cara untuk mengatasinya? Jian Wuhen bertanya lagi. Memang, Yu Taibai mengangguk dengan sangat jujur. Wajah Jian Wuhen tiba-tiba menunjukkan senyuman pahit, dan Jian Leiting berkata dengan terbuka rasanya seperti kamu ditipu ke dalam kapal pencuri. Yu Taibai sangat tenang. Dia tersenyum dan berkata, bukannya aku berbohong kepadamu untuk naik ke kapal, tetapi kamu berada di kapal ini. Kamu akan kehilangan segalanya jika kalah, dan kamu semua akan makmur. Cepat atau lambat, kamu akan membuat pilihan ini. Alasan Yu Taibai sederhana. Jika kamu tidak membantu keluarga Luo, cepat atau lambat semua orang akan selesai bermain bersama. Jika semua orang bekerja bersama, mungkin ada peluang. Jadi klan pedang pasti akan membuat pilihan ini. Baik Jian Leiting dan Jian Wuhen setuju akan hal ini. Kita tidak perlu memperhatikan urusan iblis di luar domain, setidaknya para dewa tidak lagi berjatuhan, dan semuanya berjalan sesuai rencana semula. Yu Taibai berkata dengan enteng. Permainan antara keluarga Luo dan keluarga Dongfang berlangsung selama bertahun-tahun. Hanya saja Yu Taibai memanfaatkan krisis di domain Lord dan mulai memenangkan klan besar lainnya, seperti klan pedang dan klan Suanyu.
Selama periode ini, aliansi raksasa tiba-tiba diam, dan tidak membalas klan pedang, juga tidak mengambil tindakan besar apapun. Dan Luo Zeng tidak terburu-buru mencari ibunya. Meskipun sangat mendesak untuk menyerap Lingwu itu dan mempromosikan dirinya ke tingkat dewa sejati yang lebih tinggi, Luo Zeng juga perlu waktu untuk menyempurnakan pedang bayangan itu. Jadi dia memilih mundur. Di kota Dewa Huajian, sebuah ruang rahasia latihan diatur untuk Luo Zeng. Luo Zengduan duduk di ruang rahasia, mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan lembut. Satu gulungan lagi telah ditambahkan. Di gulungan ini dicatat pemikiran tentang arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan. Sehubungan dengan penggunaan makna Tao yang sebenarnya, Luo Zeng masih berada pada level yang relatif dangkal. Misalnya, Taoisme itu alami dan benar, dan yang dilakukan Luo Zeng hanyalah mengintegrasikannya. Tentu saja, ini mungkin berbeda dari jenis makna Tao yang sebenarnya, yang secara alamiah tampaknya merupakan makna pelengkap dari Tao. Latihan Luo yang tentang mantra kata suci memadamkan arti sejati berbeda. Setelah dia mengembangkan arti sebenarnya dari Taoisme ini, dia tampaknya dapat menggunakan kekuatan magis di dalamnya dengan segera. Dia membuka gulungan itu perlahan, dan karakter besar yang ditulis oleh Yuan Lao mulai terlihat. Seperti biasa, Luo Zeng membacanya kata demi kata. Sama seperti ketika berlatih makna alamiah Daofa, satu kata tidaklah unik dan dapat dibaca secara koheren. Makna sejati dari Daofa ini akan segera memberikan tekanan yang cukup besar pada Luo Zeng. Satu pikiran adalah jahat, adalah pantai untuk saling membunuh, itu adalah keterlibatan satu sama lain, dan satu sama lain, satu pemikiran itu baik, mengarah ke jalan yang benar. Itu berjalan sangat lancar pada awalnya. Mungkin karena makna sebenarnya dari Daofa, dalam 3 jam, Luo Zeng telah memahami 3.000 kata, dan hampir tidak ada hambatan. Ini secara alami jauh lebih cepat daripada praktik asli Taoisme. Ada senyum lelah di wajah Luo Zeng, dan niat sebenarnya dari berlatih Taoisme masih menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dia tidak tahu bahwa Yuan Yuan sedang menonton Luo Zeng dengan diam-diam di dalam sumur di bagian terdalam ruomu. Kulit dan daging yang dia kental beberapa waktu lalu itu busuk dan bersih, dan sekarang dia telah berubah menjadi kerangka lagi. Selama cabang dan daun ruomu berada, Yuan Lao bisa dengan mudah melihat, apalagi Luo Zeng berada di area inti ruomu. Bakat, memang bakat seperti ini kuat dan menakutkan. Dalam 3 jam, sepertiga dari arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan akan dipahami dalam satu pikiran. Bahkan di dunia ibu, dia adalah seorang jenius legendaris. Selama percakapan dengan Li Luosui, Yuan Lao sudah mengetahui bakat Luo Zeng. Sekarang, orang yang memiliki alam 1000 Brahma jelas bukan orang biasa, tetapi dia tidak berharap Luo Zeng menjadi begitu jahat. Bagaimanapun, bahkan para jenius yang sangat besar di dunia ibu hampir tidak dapat memahami arti sebenarnya dari Tao dalam waktu singkat. Kekuatan dari sisi lain tidak bisa dibudidayakan begitu saja. Aku tahu bahwa domain dewa sedang diincar oleh iblis ekstrateritorial. Aku tidak menyangka mereka akan memilih untuk melakukannya saat ini. Hei, setelah Luo Zeng kembali ke ruomu, Yuan Tua juga mendengar laporan Luo Zeng. Tapi Luo Sui berkata bahwa kamu adalah putra harapan, jadi keberuntungan seluruh kewarganegaraan Li kami akan disematkan pada kamu, dan aku harap kamu dapat membawa kami keluar dari kesulitan ini, gumam Yuan Lao. Hah, aku ingin mencoba pedang bayangan, tidak, kamu sekarang makna sebenarnya baik dan jahat nian masih dangkal, bagaimana mengendalikan pedang itu? Cahaya kuning samar melintas di mata hampa Yuan Lao. Ternyata Luo Zeng menyadari arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan hari ini, dan merasa lelah, dan sekarang dia mulai bermain dengan pedang Ying-Ying itu. Aku sudah mencoba pedang ini sebelumnya. Ini seperti pedang biasa. Itu adalah benda mati. Luo Zeng memegang pedang yang berat ini di satu tangan. Jika kamu ingin menggunakan pedang ini, kamu harus mengandalkan arti sebenarnya dari baik dan jahat. Biar aku coba lagi. Luo Zeng mulai melafalkan dalam hati arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan dalam pikirannya. Ketika makna sebenarnya dari Tao ini diinspirasi oleh Luo Zeng, dia merasakan pedang panjang di tangannya mulai bergetar. Benar saja, Luo Zeng sangat gembira dan terus menekankan arti sebenarnya dari Tao. Setelah dia menekankan arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan ke titik tertentu, dia tiba-tiba melewati kesadaran samar dari pedang panjang. Kesadaran ini sepertinya membuat Luo Zeng membuat pilihan tertentu, tetapi karena kesadarannya agak kabur, Luo Zeng tidak tahu, tetapi membuat pilihan itu konyol. Ketika Luo Zeng membuat pilihan, dia merasa ditahan oleh pedang panjang ini, dan seluruh orang tidak lagi di bawah kendalinya. 2095. Yuan Tua menyaksikan adegan ini dengan tenang. Dia awalnya cemas, dan bahkan ingin turun tangan. Tapi dia dengan cepat menghilangkan pikiran ini dan menjadi tenang. Pedang Cheng Ying adalah pedang Dao. Hanya mereka yang memasuki sisi lain yang benar-benar dapat mengendalikannya. Jika kamu hanya ingin menggunakan pedang ini, kamu hanya perlu memahami arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan dalam satu pikiran. Jika tidak kamu akan dikendalikan oleh Dao Sword dan menjadi pedang budak pedang bayangan. Tapi karena bakatmu begitu kuat, aku tidak tahu apakah kamu bisa mewarisinya. Bebaskan diri dari Shadow Sword. Yuan Tua menyaksikan adegan ini tanpa suara. Luo Sui membujuknya untuk melahirkan secercah harapan di hati Yuan Tua yang sudah tumbuh rumput. Dan secercah harapan ini adalah Luo Zeng. Yang paling ditakuti orang adalah memiliki harapan, berubah menjadi kekecewaan, dan kemudian menghadapi keputusasaan. Yuan Tua saat ini masih memiliki garis kehidupan ini. Jika ini saat yang tepat, dia tidak akan ragu untuk mengejar semua yang dia miliki, tetapi dia berharap semua ini berharga karena Luo Zeng. Ayo, jangan biarkan aku jatuh. Jika kau benar-benar bisa menjinakkan pedang bayangan di dewa-dewa sejati yang lebih rendah, aku, Yuan Chengdao, pasti akan mengikutimu seumur hidup. Gumam Yuan Lao. Luo Zeng di ruang rahasia, warna matanya perlahan menghilang. Perasaan ilahi yang kuat meletus dari pedang bayangan swadaya, dan perasaan ilahi ini mengalir ke dalam pikirannya dalam sekejap mata, memata-matai jiwanya. Ini adalah jiwa Chen Yingjian itu sendiri. Chen Yingjian telah bersama Yuan Lao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah berada di dunia keibuannya. Di bawah infiltrasi arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, kesadarannya telah lama berubah. Untuk menjadi master pedang bayangan, kamu harus dapatkan pengakuannya. Misalnya, pikirkan baik-baik dan jahat sepenuhnya. Ada metode lain, yaitu menggunakan jenis lain dari arti sebenarnya dari Tao untuk menghapus tanda pada pedang bayangan, tetapi ini membutuhkan persyaratan yang lebih tinggi untuk pemegang pedang, kecuali jika ada yang kuat yang melangkah ke sisi lain, jika tidak maka tidak mungkin melakukannya.
Titik. Dengan Luo Zeng sekarang, tidak ada metode yang bisa melakukannya. Setelah dia mengaktifkan pedang ini dengan pikiran baik dan jahat, dia segera menghunus jiwa pedang di pedang Cheng Ying untuk melakukan serangan balik. Ketika jiwa pedang itu lolos ke dalam pikirannya, itu mengikat jiwanya. Jiwa Luo Zeng tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Dia tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya, dan semua koneksi antara dirinya dan dunia luar menghilang sepenuhnya. Apa masalahnya? Luo Zeng tetap tenang, tetapi juga menyadari bahwa dia dalam masalah. Karena pedang bantalan bayangan ini adalah pedang yang kuat dari sisi lain, itu pasti tidak sesederhana kelihatannya. Dalam kegelapan, sesuatu tampak mendekat dengan cepat. Meskipun Luo Zeng tidak bisa melihatnya, dia dengan cepat membalikkan jiwanya dan mencoba menghindari hal-hal yang dekat. Namun, kecepatan reaksinya jauh lebih kecil dari benda itu. Tertawa, Luo Zeng merasakan sakitnya memotong dari jiwanya. Rasa sakit ini berkali-kali lebih kuat dari rasa sakit yang disebabkan oleh cedera fisik, dan jiwa Luo Zeng bergetar. Untungnya, jiwa raga tidak seperti tubuh daging dan darah. Setelah dipotong, tidak ada darah yang mengalir keluar, dan jiwa segera sembuh, tetapi masih membawa kerusakan pada Luo Zeng. Itu pedang. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Luo Zeng juga menyadari bahwa yang melukai dirinya adalah pedang dalam bentuk jiwa. Dia baru saja mendapatkan jawabannya, sekali lagi bayangkan pedang itu mendekat. Hanya saja pedang ini datang terlalu cepat, Luo Zeng ingin mengelak, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, jiwanya terpotong lagi. Rasa sakit yang hebat datang lagi. Meskipun jiwa Luo Zeng telah kehilangan kontak dengan tubuhnya, butiran keringat halus telah menetes dari dahi Luo Zeng. Ada jiwa yang sangat kuat yang tersembunyi dalam pedang bantalan bayangan ini. Luo Zeng merasa tidak enak di hatinya. Meski jiwanya jauh lebih kuat dari dewa sejati biasa, dalam kegelapan ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Hanya bisa membiarkan jiwa pedang ini memotong dirinya sendiri dengan satu pedang dan satu pedang. Jika ini terus berlanjut, jiwanya akan menjadi semakin lemah, dan cepat atau lambat akan ditelan oleh jiwa pedang ini. Yuan tua tidak mengingatkan dirinya sendiri. Luo Zeng cukup tertekan. Jiwa pedang itu dapat terus terbang dalam kegelapan terlepas dari apakah Luo Zeng sedang depresi atau tidak. Tidak peduli bagaimana jiwa Luo Zeng lolos, jiwa pedang itu selalu dapat memotong jiwa Luo Zeng dengan akurat. Tidak bisa terus seperti ini. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba menyerah untuk menghindar, menunggu di tempat jiwa pedang mendekat. Tidak peduli seberapa kuat jiwa pedang ini, dia tidak bisa membiarkannya dibantai. Panggilan. Dalam kegelapan, jiwa pedang mendekati dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, mata Luo Zeng terasa dingin, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di permukaan jiwanya. Bayangan pedang emas terus melingkari permukaannya. Cahaya emas ini menerobos kegelapan, dan di bawah sinarnya, Luo Zeng melihat pedang panjang yang ramping dan elegan. Namun, pedang panjang ini ternyata adalah raga jiwa, jadi ada beberapa gelombang bengkok di permukaan. Ini adalah jiwa pedang Cheng Yingjian. Pertarungan. Melihat jiwa pedang ini melayang dan menebas ke arah dirinya sendiri, saat ini pedang kecil emas di tubuh Luo Zeng juga diledakkan ke arah jiwa pedang-pedang bayangan. Ding 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 ding. Tabrakan antara jiwa-jiwa juga meledak pada saat ini dengan suara metalik dan tajam. Meskipun serangan jiwa Luo Zeng juga sangat kuat, jiwa pedang ini akhirnya dipahami dengan arti Tao yang sebenarnya, bagaimana bisa dengan mudah dikalahkan. Tapi kali ini, Luo Zeng menggunakan serangan jiwa untuk terus-menerus menyerang jiwa pedang, dan pada saat yang sama dia terus mundur, bagaimanapun, dia menghindari serangan jiwa pedang. Tetapi jiwa pedang ini melingkari pikiran Luo Zeng, dan terbang ke arahnya lagi, sepertinya tidak membunuh jiwa Luo Zeng, dan bersumpah untuk tidak berhenti. Pedang sangat merepotkan. Luo Zeng juga tidak menyangka bahwa pedang yang diminta ibunya untuk dirinya sendiri akan benar-benar membunuh dirinya sendiri. Ketika seseorang berada di garis depan kehidupan dan kematian, kekuatan yang kuat selalu bisa meletus. Pedang itu keluar tanpa aku. Pada saat ini, Luo Zeng akhirnya menginspirasi Dewa Cinta. Meskipun Luo Zeng selalu menggunakan Sendao of Zanxing dalam ilmu pedangnya, Sendao Zanxing pada awalnya sangat terkait dengan jiwa. Dapat dikatakan bahwa inti dari Zanxing Sendao adalah jiwa. Berdengung, cahaya berbentuk pedang di permukaan tubuhnya menjadi semakin kuat. Jiwa pedang mendekat lagi, dan cahaya pedang emas tebal keluar dari jiwanya, membentuk sungai emas, melonjak menuju jiwa pedang. Dang dang dang. Di bawah sungai yang tersapu oleh cahaya pedang emas, jiwa pedang itu segera tenggelam. Jiwa pedang jelas ingin pergi ke hulu, tetapi itu hanya berlangsung 2 atau 3 napas sebelum segera didorong. Luo Zeng tidak memiliki ekspresi sedikit pun di pupil matanya, mengandalkan cahaya keemasan yang dipancarkan sendiri, dengan tenang melihat pedang. Jiwa yang dingin, jiwa pedang tanpa emosi, menghadang pikiran Luo Zeng. Setelah beberapa saat, jiwa pedang itu ujung pedang bergerak dan menuju Luo Zeng lagi. Luo Zeng dalam kondisi yang benar-benar tenang, menatap jiwa pedang dengan dingin. Jiwa pedang tidak memberi terlalu banyak waktu bagi Luo Zeng. Setelah melayang dalam pikiran Luo Zeng selama 2 atau 3 napas, ujung pedang mencekik dan terus berlari ke arah Luo Zeng. Datang lagi, cahaya yang berkedip di mata dingin Luo Zeng seterang bintang. Jiwa dari pedang yang membawa bayangan ini, bagaimanapun juga, hanyalah tubuh jiwa, bukan pedang yang sebenarnya. Setelah dikonsumsi terus-menerus, akhirnya dapat diambil. Jadi cahaya emas jiwa Luo Zeng sekali lagi berkembang. Karena Luo Zeng berada di ruang rahasia, Klan Jian, Yu Taibai dan Luo Yan tidak dapat mendeteksi anomali tersebut. Hanya Yuan Chengdao yang mengamati semua ini dalam diam. Namun, Yuan Chengdao juga agak kusut saat ini. Dari sudut pandang rasional, kekuatan Luo Zeng saat ini tidak dapat menaklukkan pedang ini, dan kemungkinan besar menjadi budak pedang-pedang bayangan. Namun di level lain, ia memiliki ekspektasi yang cukup besar, ia berharap Luo Zeng dapat menaklukkan dengan kekuatannya sendiri, pedang ini, dan hanya orang seperti itu, yang memenuhi syarat untuk membantu dirinya sendiri dengan sepenuh hati. 1 jam, Luo Zeng masih duduk diam di ruang rahasia. Karena kekuatan magis dari Black Seal dari Shadow Sword itu sendiri, Luo Zeng dan jiwa pedang benar-benar terisolasi, dan bahkan Yuan Chengdao tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran Luo Zeng. 2 jam, Yuan Chengdao tidak bisa menahannya. Jika Luo Zeng benar-benar menjadi jiwa pedang dari pedang Cheng Ying, bahkan jika Yuan Chengdao membuat tembakan terlambat, maka jiwa Luo Zeng akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diubah. 2,5 jam, saat ini Yuan Chengdao sedikit bingung, tidak peduli apa, pemenangnya harus ditentukan.
Pertarungan tingkat jiwa tidak seperti seni bela diri magis, kamu bisa datang dan pergi ketika kamu memiliki kekuatan yang sama. Banyak konfrontasi tingkat jiwa sering memutuskan hasil dalam sekejap, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Tetapi Luo Zeng bertahan selama lebih dari 2 jam, dan jiwa pedang dari pedang pembawa bayangan masih ada dalam pikiran Luo Zeng. Apa yang mereka lakukan? Baiklah, mari kita hentikan dulu. Yuan Chengdao mengayunkan lengan seperti kerangka itu. Jejak fluktuasi jiwa yang tak terlihat, meluncur di sepanjang sumur dalam di sisinya, dengan cepat melalui Ruomu. Yuan Chengdao dikutuk dengan parah, dan sekarang sulit untuk meninggalkan Ruomu. Efektivitas tempurnya di area lain telah menurun tajam, tetapi jiwanya tidak mengalami banyak kerusakan. Itu hanya sekejap mata, dan fluktuasi jiwa telah mencapai kota Dewa Huajian. Ketika jiwa ini berfluktuasi ke kota Dewa Huajian, Yu Taibai, Jian Wuhen, dan Jian Leiting tiba-tiba tampak besar. Perubahan, bahkan Luo Yan, Sword Mastiff, dan sejumlah besar dewa sejati juga merasakannya. Kekuatan jiwa siapa ini, begitu kuat. Sosok Yu Taibai berkelebat, meninggalkan istana tempat dia berada, wajahnya penuh kewaspadaan. Hal yang sama berlaku untuk Jian Leiting dan Jian Wuhen, kedua orang suci telah memasuki keadaan pertempuran. Fluktuasi jiwa ini tidak luas, tetapi momentum yang dipadatkan di dalamnya lebih kuat dari jiwa orang suci. Adapun dewa-dewa sejati lainnya, mereka bahkan tidak berani keluar sekarang. Pada saat ini, seolah-olah seekor binatang raksasa di atas orang suci mendekat, ketakutan yang tak tertahankan tumbuh di hati semua makhluk yang lemah. Fluktuasi jiwa ini muncul di tengah kota Dewa Huajian, bertahan untuk beberapa saat, dan kemudian menuju ke selatan kota. Luo Zeng, ada jejak kepanikan di mata Yu Taibai, ruang pelatihan yang diatur oleh klan pedang untuk Luo Zeng berada di selatan kota, dan Luo Zeng sedang mundur ke sana saat ini. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempat yang sama. Ketika Yu Taibai muncul lagi, Jian Wuhen dan Jian Leiting juga muncul. Mereka bertiga saling melirik, menatap ke bawah. Mansion di bawah adalah ruang rahasia latihan Luo Zeng, dan pada saat ini, fluktuasi jiwa telah memasuki mansion. Bagaimana melakukan? Siapa yang melepaskan fluktuasi jiwa? Kedua orang kudus itu menatap Utebek dan bertanya. Jiwa ini terlalu kuat, bahkan jika mereka menginginkannya tidak mungkin menghentikannya. Aku tidak merasakan permusuhan dari jiwa ini, kata Yu Taibai, tetap tenang. Jiwa ini, ingin membunuh jiwa Luo Zeng sesederhana menghancurkan semut. Mereka hanya bisa berdoa agar jiwa ini tidak melukai Luo Zeng. Di ruang rahasia latihan, Luo Zeng masih duduk di sana, mempertahankan konsentrasi, benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Tepat ketika fluktuasi jiwa baru saja mendekati Luo Zeng dan hendak melarikan diri ke pikiran Luo Zeng tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang Qian melintas di permukaan pedang bayangan di tangannya. Luo Zeng awalnya ditutup oleh Absolute Spirit Cell dari Chengqing Sword, tidak dapat merasakan gerakan apapun di luar pikirannya, dan secara alami tidak merasakan fluktuasi jiwa Yuan Chengdao. Jadi pada saat waktu dibuka, itu hampir seperti refleks terkondisi yang meraih pedang bantalan bayangan dan memilih untuk melawan. Cahaya pedang Qian melintas, menebas jiwa Yuan Chengdao. Jiwa ini tidak bisa dipadamkan, dan itu dipotong menjadi 2. Namun, jiwa yang berada di 2 bagian tidak menghilang, tetapi perlahan berubah menjadi jejak bayangan abu-abu. Bayangan ini secara bertahap diuraikan dan akhirnya berubah menjadi Yuan Chengdao sendiri. Yuan tua, Luo Zeng tertegun. Dia merasa bahwa nafas jiwa ini agak familiar, tetapi sesuatu tiba-tiba masuk ke ruang budidaya, tidak peduli siapa itu, dia akan memilih untuk menyerang. Hantu jiwa Yuan Chengdao mengapung di ruang budidaya, menatap Luo Zeng, wajah itu menatap Luo Zeng dengan tatapan heran yang tidak bisa disembunyikan. Sudahkah kamu menjinakkan pedang Ying itu? Baiklah, Luo Zeng mengangguk. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuan Chengdao bertanya dengan bingung. Kedua metode yang dipikirkan Yuan Chengdao tidak dapat berhasil diselesaikan oleh Luo Zeng pada tahap ini. Luo Zeng mengedipkan matanya, dan kemudian berkata jiwa pedang terus-menerus melancarkan serangan dalam pikiranku, kemudian aku dipotong berkeping-keping, dan itu sepenuhnya terintegrasi dengan jiwaku. Mendengar ini, Yuan Chengdao terdiam beberapa saat sebelum perlahan bertanya, sesederhana itu. Sesederhana itu, Luo Zeng mengerutkan bibirnya, dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Di mana sederhana? Jiwa pedang-pedang ini seperti orang gila, terus-menerus menyerang Luo Zeng tanpa henti. Luo Zeng juga mengertakkan gigi, terus-menerus mendorong kekuatan jiwanya dan keterkejutannya yang keras. Selama beberapa jam ini, Luo Zeng tidak tahu cara bertahan hidup. Untungnya, pada akhirnya, cahaya di permukaan jiwa pedang tiba-tiba meredup, dan akhirnya berubah menjadi sedikit fragmen jiwa, dan itu benar-benar terintegrasi ke dalam jiwa Luo Zeng, dan dia dibebaskan dari segel jiwa ekstrim. Yuan Chengdao mengatakan itu, Luo Zeng secara alami merasa sedikit tidak berdaya. Terlebih lagi, pedang pembawa bayangan ini sangat berbahaya, orang ini tidak mengingatkan dirinya sendiri, jika dia setengah santai sekarang, dia takut dia akan ditelan oleh jiwa pedang secara bergantian. Memperhatikan ekspresi tidak puas Luo Zeng, Yuan Chengdao malah tertawa. Dia mudah tertawa. Oke, sangat bagus. Hahaha. Dalam ledakan tawa, jiwa ini berangsur-angsur bubar. Yu Taibai, Jian Wuhen, dan yang lainnya memperhatikan lenyapnya fluktuasi jiwa, dan segera melihat ke ruang latihan tempat Luo Zeng berada. Kemudian pintu ruang latihan terbuka, dan Luo Zeng perlahan keluar dengan pedang di satu tangan. Luo Zeng, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi barusan? Yu Taibai bertanya dengan prihatin. Luo Zeng melihat bahwa kedua orang suci dan Yu Taibai keduanya bergegas masuk untuk pertama kalinya, dan dia sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata ada kecelakaan saat berlatih. Pedang ini, mata Jian Leiting menatap pedang panjang di tangan Luo Zeng. Jiwa pedang di pedang bantalan bayangan ini, setelah diintegrasikan dengan Luo Zeng, dianggap benar-benar disempurnakan oleh Luo Zeng. Jian Wuhen dan Jian Leiting, sebagai dua orang suci terkuat di klan pedang, keduanya memiliki mata yang sangat kejam pada pedang terkenal di dunia. Dapat dikatakan bahwa 80% pedang terbaik di domain dewa ada di antara klan pedang. Mereka hampir melihat fitur luar biasa dari Shadow Sword dalam sekejap. Nafas yang dipancarkan pedang ini tampaknya sangat mirip dengan arti sebenarnya dari pikiran baik dan jahat. Pedang ini tidak terlihat seperti benda di alam Tuhan. Tanya Jian Wuhen. Di tanah Taoisme, Luo Zeng dibawa ke dalam sumur dewa oleh Li Luosui. Jian Wuhen, mereka tidak tahu situasinya, tentu saja mereka tidak tahu dari mana asal pedang di tangan Luo Zeng.
Panggilan. Luo Zhenjiang Cheng Shadow Sword lambat dibesarkan perlahan. Setelah menggabungkan fragmen jiwa pedang, dia menemukan bahwa pengetahuannya tentang pedang telah mencapai tingkat yang baru. Sekarang pedang itu seperti lengannya, bisa dianggap konsentris. Pedang ini baru saja diberikan oleh Master Jiwa, kata Luo Zeng dengan ringan. Apakah pedang orang kuat dari sisi lain? Murid Jian Wuhen terbuka sedikit. Ya, Luo Zeng mengangguk. Setelah menggabungkan jiwa pedang, Luo Zeng telah menjadi akrab dengan beberapa kekuatan magis di pedang bayangan, tetapi di tanah Taoisme, dia masih terpengaruh oleh niat kebaikan yang sebenarnya dan tidak dapat ditampilkan. Dia sangat tertarik untuk melihat seberapa kuat dia bisa memainkan pedang bayangan. Hanya saja pada tahap ini, ia masih perlu memupuk arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, dan semuanya akan dibicarakan hingga ia meninggalkan tempat Taoisme. Melewati lautan waktu, di dalam gua di balik puncak gunung, sesosok perlahan keluar dari sana. Karena Muhaiji secara langsung menyerang alam semesta Luo Xiao, dia diturunkan oleh batu tulis dominasi untuk menghukumnya karena berpikir untuk menghadap dinding di gunung besar. Hukuman karena mendominasi papan tulis tidak tetap, tapi masih ada aturan yang harus diikuti. Beberapa aturan memiliki sanksi yang sangat keras, seperti menyerang pulau terapung kaya lainnya tanpa izin, jika melanggar aturan tersebut sangat serius, akan langsung terhapus oleh dominasi batu tulis. Tetapi orang suci tidak takut dengan tipuan ini. Bagi orang-orang kudus, nyawa yang hilang dapat diciptakan kembali, bagaimanapun juga, makna menjadi orang suci terletak di sini. Hanya mengorbankan hidup sendiri dan mengubah pulau terapung di sisi lain untuk ribuan anak yang masih berada di pulau terapung akan dapat membangkitkan diri mereka sendiri setelah jangka waktu tertentu, yang merupakan bisnis yang hemat biaya apapun yang terjadi. Belakangan, batu tulis dominasi memiliki hukuman lain terhadap santo itu. Sama seperti Muhaiji, yang dikurung di gunung besar itu dan memikirkannya, yaitu masuk penjara. Beberapa orang bijak melanggar aturan mendominasi batu tulis dan didenda untuk satu zaman ilahi atau bahkan beberapa zaman ilahi di setiap kesempatan. Ada lebih dari satu gua di balik gunung besar ini, tapi ada ratusan. Selain Muhaiji, ada 3 orang suci lainnya, termasuk Jian Jundian yang terkenal. Keluarga Jian Jun yang terkenal untuk pertama kalinya kini telah jatuh ke dalam bayang-bayang pulau terapung. Dengan lautan waktu, seluruh keluarga Sniper telah kehilangan kejayaannya. Namun, masih ada harapan bagi keluarga Jian. Bagaimanapun, mereka hanya perlu bertahan sampai gua tempat Jian Jundian meninggalkan gunung raksasa. Setelah dilepaskan, keluarga Jian dengan Santo akan kembali cepat atau lambat. Hanya saja Jian Jundian dihukum menghadap tembok selama 10 epoch, dan sekarang hanya setengah dari epoch yang telah berlalu, akan memakan waktu yang cukup lama sebelum rilis. Serangan Muhaiji di alam semesta Luo Xiao juga merupakan masalah yang sangat serius. Menurut aturan ke-93 di lempengan batu, Muhaiji memikirkan waktu yang dibutuhkan untuk memenjarakan setidaknya 3 dewa. Dongfang Chunjun ditakdirkan untuk tidak menunggu selama itu. Dalam 3 zaman dewa, ketika Muhaiji dilepaskan, aku khawatir perang di domain dewa telah dimenangkan. Di antara gunung-gunung besar, guntur dan kilat melintas. Petir pekat itu seperti serangkaian naga yang mengejutkan, berguling, melingkar, dan meledak dengan gila di dalamnya, mekar dengan aura yang bahkan jantung orang suci pun berdebar-debar. Sebuah siluet melesat, terus-menerus berjalan melewati petir itu. Orang itu adalah Dongfang Chunjun. Aku melihat pena tinta besar di bahunya. Berapa lama pena tinta ini untuk seseorang, terlihat seperti sapu besar. Bagian atas pena tinta bertatahkan sederet rambut velus hijau zamrud. Aku tidak tahu sengit seperti apa bulu velus itu, memancarkan kilatan cahaya lembut. Dalam waktu singkat, Dongfang Chunjun telah berlari ke puncak gunung yang sangat besar ini. Di puncak gunung yang sangat besar ini berdiri lempengan batu yang tinggi, dan di atas lempengan batu tersebut, dengan tulisan tangan yang padat. Masing-masing tulisan tangan ini mewakili aturan di domain God. Konsekuensi dari pelanggaran aturan ini sangat serius, dan selama berabad-abad, hanya sedikit orang yang dapat menghindari hukuman dari daftar ini. Tentu saja, ada yang lebih baru. Seperti orang yang gelap gulita. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, orang sering menyelinap ke dalam domain Lord dari alam semesta. Tapi mereka semua menghindari hukuman karena mendominasi papan tulis. Dongfang Chunjun mengirim orang kecil untuk menyelidiki dengan hati-hati, dan tidak ada jejak seorang pun yang ditemukan. Dia tahu bahwa penyelundupan itu pasti datang dari Dayan Ziyu, tetapi setelah Yu Taibai melewati rumah Jiang, dia benar-benar tidak berdaya. Akhirnya, aku mengabaikannya begitu saja. Penumpang gelap di dunia hanyalah satu itu tidak lebih dari sekelompok saksi, bahkan jika itu adalah dewa sejati yang lebih rendah. Adakah situasi yang bisa diubah? Bahkan jika dia bisa, waktunya sudah terlambat, dia tidak punya rencana untuk berurusan dengan Yu Taibai, permainan telah berakhir. Pasal 93 Aturan. Sosok Dongfang Chunjun melayang ke atas, jari-jarinya besar dan matanya sedikit menyipit. Setelah dia mengambil bidikan, sebuah kit muncul dari pinggangnya. Ruang sumi dalam kit ini sangat besar, setara dengan dunia yang besar. Dan di dunia besar ini, ada banyak koin Senwu yang disimpan. Selama bertahun-tahun, selain koin Senwu keluarga Dongfang, aliansi raksasa juga akan menyerahkan setengah dari koin Senwu yang dimilikinya kepada Dongfang Chunjun. Dalam hal akumulasi koin Senwu, keluarga Dongfang memiliki puluhan kali lipat lebih banyak daripada kekayaan manapun. Aturan ditakdirkan untuk ditulis oleh aku. Mengapa kamu melawan aku? Sebuah cahaya redup melintas di mata Dongfang Chunjun, dan pena tinta di tangannya sudah melambai menuju aturan ke-93 pada lempengan dominasi. Menghapus tulisan tangan pada lempengan dominasi juga menghabiskan koin Senwu. Berapa banyak koin Senwu yang digunakan untuk menulis tulisan tangan ini di awal, dan menghapus tulisan tangan ini akan menghabiskan biaya koin Senwu yang setara. Dan setiap aturan bergantung pada kekuatan aturan, targetnya berbeda, dan koin Senwu yang dikonsumsi juga berbeda. Misalnya, aturan ke-93 hanya melarang para wali untuk menyerang langsung alam semesta masing-masing, batasannya tidak kuat, dan tidak ditujukan pada orang tertentu, sehingga jumlah koin Senwu yang digunakan untuk menulis aturan ini tidak terlalu banyak. Pena tinta Dongfang Chunjun terus-menerus mengotori lempengan batu besar. Koin Senwu di dalam kit miliknya menghilang sepotong demi sepotong, berubah menjadi jenis energi khusus, diikuti oleh pena tinta besar dan dioleskan pada batu tulis. 3 kata Senji Yuan di pasal 93 mulai kabur, dan akhirnya menghilang di lempengan batu. Setelah menghapus 3 kata ini, Dongfang Chunjun memeriksa tipnya, dan seperti yang diharapkannya, konsumsi koin Senwu tidak terlalu banyak.
Tentu saja, jumlah ini cukup mencengangkan bahkan dibandingkan dengan beberapa raksasa. Kemudian dia terus melambaikan pena tinta di tangannya dan menulis unit baru tahun, yang menggantikan 3 kata Shen Jiyuan. Menurut hukuman sebelumnya, Mu Haiji akan dipenjara selama 3 zaman dewa penuh, tetapi sekarang hanya diubah menjadi 3 tahun setelah modifikasi. Saat dia menuliskan aturan baru, permukaan seluruh papan dominasi segera dilapisi dengan film ringan, yang berarti aturan baru tersebut mulai berlaku. Pada waktu bersamaan, di gua di belakang gunung besar ini, energi tak terlihat yang bergema di dalam gua menghilang. Dari saat Mu Haiji ditangkap, dia ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini saja itu bertindak atas dirinya sendiri, orang lain tidak bisa merasakannya. Jadi orang lain bisa masuk gua ini sesuka hati untuk mengunjungi Mu Haiji, tapi Mu Haiji sendiri tidak bisa keluar. Baik, mata Mu Haiji melintas dari The Beatles, dan dia tiba-tiba berdiri. Setelah beberapa saat, sosok melayang di pintu gua, itu adalah Dongfang Chunjun. Saudara Chunjun, ini, Mu Haiji memiliki keraguan di wajahnya. Aku merevisi aturan tentang lempengan dominasi, kata Dongfang Chunjun ringan. Apa? Mu Hai tercengang. Meskipun dia dipenjara di sini, dia tidak mengabaikan urusan luar. Setiap kali sesuatu yang besar terjadi di dunia luar, Mu Suerong akan datang untuk melapor. Dia tahu bahwa raksasa dari tanah Taoisme dikalahkan, tidak hanya tidak menghentikan Luo Zeng, tetapi banyak orang jatuh di antara mereka. Apakah kamu merasakan keterkejutan dari Domain Lord beberapa waktu lalu? Tanya Dongfang Chunjun. Mu Hai mengangguk dengan sangat keras. Sekarang tampaknya Domain Dewa tidak mungkin dihancurkan. Kami hanya bisa mengambil inisiatif, kata Dongfang Chunjun lagi. Bagaimana dengan saudara Chunjun? Mata Mu Haiji berkedip. Keluarga Leng, keluargamu, keluarga Tang. Raksasa ini bersedia bergabung dengan aliansi raksasa yang dibentuk oleh keluarga timur. Tentu saja, ada alasannya. Domain Lord hancur, dan puluhan ribu makhluk di seluruh Domain God memang akan dihancurkan. Di antara raksasa lainnya, hanya orang-orang kudus yang bisa bertahan, dan bahkan dunia batin mereka akan dihancurkan. Tapi mereka tidak mau. Dongfang Chunjun telah mempersiapkan diri untuk mereka baik. Secara langsung menghapus aturan batas dunia pada jumlah dewa sejati di lempengan dominasi, dan pada saat yang sama melucuti seluruh dunia dari para dewa. Termasuk Mu Haiji, orang suci ini akan memimpin klan mereka untuk mengikuti Dongfang Chunjun ke dunia ibu yang lebih luas. Bantu aku mengendalikan alam iblis abis, Dongfang Chunjun berkata dengan ringan. Kekuatan di alam iblis abis cukup untuk menghancurkan seluruh alam dewa. Kontrol alam iblis abis. Alis Mu Haiji sedikit berkedut. Bagi orang-orang kudus, tidak banyak tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh orang-orang kudus dalam wilayah Tuhan. Seperti tanah Taoisme, lautan waktu, mungkin berbahaya jika seorang suci membobolnya, tetapi itu tidak mutlak. Tapi iblis abis berbeda. Meskipun wilayah iblis abis dikenal sebagai tanah terlarang peringkat ke-6, dasar wilayah iblis abis sulit bahkan bagi para santo untuk menginjakkan kaki. Itu terlalu sulit. Mu Haiji menggelengkan kepalanya. Ada kepercayaan jahat di domain dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah kita melakukannya? Dia akan membantu kita, kata Dongfang Chunjun ringan. Suan Yuanwei itu, Mu Haiji bertanya. Ya, jawab Dongfang Chunjun, waktu hampir habis. Bahkan jika kita tidak bertindak, keluarga Luo akan bertindak cepat atau lambat, dan Luo Sui akan bertindak juga. Mendengar ini, Mu Haiji menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dari lubuk hatinya, Mu Haiji sangat mengagumi kakak laki-laki Dongfang Chunjun. Apakah itu bakat, licik, ketekunan dan kesabaran, dia sangat luar biasa. Bahkan di antara para suci, hanya ada sedikit keberadaan yang dapat dibandingkan dengannya. Tapi orang ini tidak bisa mematahkan kata cinta. Wanita berkebangsaan Li dan Luo Xiao itu bahkan memiliki putra dan putri, Dongfang Chunjun masih cinta, dan Mu Haiji saya tidak mengerti. Tapi Dongfang Chunjun sendiri rela melempar, dan Mu Haiji tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang di perahu yang sama, dan posisi mereka sama, terlebih lagi Dongfang Chunjun tidak pernah mengingkari janjinya. Luo Zeng menghabiskan waktu kurang dari setengah bulan di Ruomu Domain. Namun, pada tahap ini, dia hanya bisa fokus pada arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, dan Luo Zeng belum banyak meningkat dalam basis kultivasinya, dan dia masih berada di dewa sejati yang lebih rendah. Setelah meraba-raba tentang pedang bayangan di tangannya dan arti sebenarnya dari Yin Yan, Yu Taibai, Luo Zeng dan Luo Yan meninggalkan tanah Taoisme. Setelah Luo Zeng mengaktifkan urutan kata gen, dia langsung kembali ke Xianfu. Kali ini Luo Zeng meninggalkan Xianfu dan kembali, hanya butuh beberapa bulan. Tanpa diduga, selama periode waktu ini, Sun sebenarnya mengandalkan pemahamannya sendiri untuk mencapai Shinto. Namun, Sun masih tidak bisa masuk ke domain God sesuka hati. Setelah ia menjadi makhluk level, meskipun ia tidak akan dipisahkan oleh domain God, ia akan tetap dirasakan oleh Domination Slate dan akan diinginkan oleh Domination Slate. Tapi kali ini Yu Taibai yang menemaninya, setelah dia mengetahui situasinya, dia mengambilnya sendiri. Bagaimanapun, pertukaran darah diajarkan oleh Luo Xiao kepada Yu Taibai, yang kemudian membiarkan Xing Wei memasuki semesta Dayan untuk membentuk klan surga. Jika Yu Taibai dapat membantu mereka mengubah darah mereka satu persatu dan menjadi dewa sejati di masa depan, mereka akan dapat berjalan dengan bebas di alam dewa. Kembali ke Xianfu kali ini, Luo Zeng tidak melihat Jing Wuhuan dan Yu Shenfeng, dan bahkan Han Jiuyi tidak ada di Xianfu. Ternyata bibi Han Jiu mengirim Luo Zeng ke daerah non-serangan, dan dengan cepat kembali ke hutan Takisuan, lalu membantu kedua bersaudara dari keluarga Gu untuk menguasai hutan Takisuan. Bagaimana cara mengontrol hutan Takisuan? Gu Bei mungkin sudah dengan rencana tersebut, Yu Taibai tidak berencana untuk campur tangan. Hal terpenting sekarang adalah membiarkan Luo Zeng bertemu dengan ibunya dan mencari terobosan dalam kultivasinya sendiri. Luo Zeng tinggal di rumah peri selama 3 hari. Luo Yan juga melihat Ning Yudi, Sun, dan lainnya satu persatu. Tapi yang paling menarik Luo Yan adalah keponakan kecilnya. Luo Yan masih bepergian dan berlatih di labu selama periode waktu ini, dan akhirnya Luo Yan melarikan diri ke dalam labu dan dipaksa untuk menarik keluarnya. Menurut karakter Luo Yan, dia tidak akan pernah menyerah untuk memeras adik iparnya. Namun, setelah Luo Yan mengundang Luo Nian keluar dari labu, dia sebenarnya patuh dan tidak berani melanggar perintah saudara iparnya. Ternyata Luo Yan dan Luo Nian adalah satu keluarga yang sama. Dia secara alami tidak kenal ampun ketika dia mengajar Luo Nian. Di dunia dalam labu, dia memberi pelajaran yang baik. Setelah keluar dari labu, Luo Nian menjadi jujur.
Dalam lingkaran, 3 hari kemudian, saat Yu Taibai hendak pergi bersama Luo Zeng. Tiba-tiba cahaya merah naik ke langit dari dalam hutan Takisuan, dan sekelompok orang melihatnya dengan sangat jelas di rumah peri. Lampu merah melayang seperti tornado, mengandung kekuatan yang menakutkan. Setelah beberapa saat, terdengar raungan tajam lagi. Dilihat dari tingkat redaman suara ini, tempat di mana suara itu dibuat seharusnya berjarak 30.000 mil dari Xianfu yang merupakan pusat dari hutan Takisuan, kata Yu Taibai dengan cemberut. Mata Luo Zeng berkedip sedikit, apakah mereka Jing Wuhuan dan Yu Senfeng? Baiklah, Yu Taibai mengangguk, mungkin mereka telah mencapai waktu kritis. Apakah kamu akan membantu? Luo Zeng bertanya. Yu Taibai menggelengkan kepalanya, kamu lebih penting. Tapi mereka, Luo Zeng berkata tanpa daya. Guru dan mereka telah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pertimbangkan. Yu Taibai menatap Luo Zeng dan berkata. Wajah Luo Zeng terlihat tidak berdaya, karena Yu Taibai sangat gigih, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi tak lama setelah suara itu datang, cahaya pelarian putih terang datang langsung ke rumah peri, itu adalah Jing Wuhuan sendiri. Jing Wuhuan tampak seperti anak laki-laki. Dari kepala hingga ekor, bebas debu, seperti karakter dalam gulungan Tianxian, tetapi pada saat ini, Jing Wuhuan ditutupi dengan bekas luka di mana-mana, telinganya setengah hilang, dan satu tangan terbakar hitam. Setelah bergegas ke rumah peri, Jing Wuhuan memperhatikan Yu Taibai dan Luo Zeng. Dia tercengang sejenak, saudara Taibai, lama tidak bertemu, lalu bertanya dengan prihatin bagaimana situasinya. Jing Wuhuan secara alami adalah tempat untuk bertanya tentang Taoisme. Yu Taibai berkata kepada Jing Wuhuan sambil tersenyum, sangat sukses. Jing Wuhuan mengangguk, itu bagus. Bagaimana denganmu? Yu Taibai menunjuk ke kedalaman hutan Takisari. Cahaya merah tua perlahan menghilang, tapi sekarang aku hanya melihat Jing Wuhuan saja, bagaimanapun juga, itu mengkhawatirkan. Ada masalah, tapi untungnya, Bibi Han Jiu membantu menyeret pria itu ke bawah. Burung Takiksuan itu tampaknya telah berevolusi selama bertahun-tahun. Tuan melewatkannya. Jing Wuhuan mengangkat bahu, dan kemudian menambahkan tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya. Yu Taibai adalah murid utama dari keluarga Luo, dan Jing Wuhuan adalah murid utama dari keluarga Gu. Keduanya adalah karakter jahat di Dzogchen. Meskipun tuan mereka memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain dan berada dalam kubu yang sama, mereka tetap memiliki makna persaingan yang samar. Sebelum Jing Wuhuan mengambil alih Zhou Lingshan, Yu Taibai telah membuat Jing Wuhuan sangat tidak yakin, namun, sang guru telah memerintahkan bahwa ia hanya memenuhi syarat untuk pergi ke hutan Takiksuan setelah Luo Zeng memasuki alam dewa. Oleh karena itu, Jing Wuhuan berspekulasi bahwa setelah Luo Zeng tiba di domain Lord, dia segera bergegas ke hutan Takiksuan bersama Yu Senfeng. Aku bisa membantumu, tapi aku harus mengirim Luo Zeng pergi, Yu Taibai tersenyum tipis. Siapa yang tahu bahwa Jing Wuhuan melambaikan tangannya, kamu harus menyelesaikan urusanmu sendiri dulu, kamu tidak membutuhkan kamu di sini. Setelah selesai berbicara, Jing Wuhuan langsung pergi ke ruang alkimia. Tidak mudah untuk menguasai area terlarang 6 tingkat. Sama seperti Yu Taibai dahulu kala, dia dianggap sebagai penguasa Gunung Zuling, tetapi kendali sebenarnya dari Gunung Zuling belum lama ini. Ayo pergi, orang ini sangat agresif, Yu Taibai tersenyum tipis. Benar-benar tidak akan membantu. Luo Zeng mengerutkan kening dan bertanya. Mengirimmu, aku akan kembali lagi, kata Yu Taibai. Luo Zeng menerima lamaran Yu Taibai. Tujuannya adalah pergi ke Liu Renyu untuk bertemu ibunya. Ketika dia tiba di tujuan, dia hanya perlu mengaktifkan perintah kata Gen untuk mengirim Yu Taibai kembali. Kali ini tidak membutuhkan biaya banyak, dan dia terlihat seperti Jing Wuhuan, ini memang tidak terlalu mendesak. Jika Luo Zeng diizinkan pergi ke Liu Ren domain sendirian, dengan kecepatannya sendiri, akan membutuhkan waktu lama untuk melintasi 1 atau 2 domain, belum lagi proses ini kemungkinan akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak terduga. Luo yang tinggal di Xianfu, dan Ning Yudi dan setelah Sun dan yang lainnya buru-buru mengucapkan selamat tinggal, Yu Taibai dan Luo Zeng meninggalkan hutan Takiksuan lagi. Sebagai seorang Dzogchen, penggunaan gerakan luar angkasa oleh Yu Taibai secara alami jauh lebih rendah daripada Jian Wuhen dan Han Jiuyi, tetapi Yu Taibai lebih sering menggunakan gerakan luar angkasa. Luo Zeng hanya merasa bahwa dia terus-menerus diangkut, dan gambar di depannya cepat berubah. Aku tidak tahu seberapa jauh aku telah bepergian. Sekitar 4 jam kemudian, sebuah kota besar muncul di depan Luo Zeng. Liu Ren Sencheng, tanah leluhur keluarga Han, kata Yu Taibai, di mana lokasi gurunya. Liu Sencheng Sen ke barat, keluarga Tai, kata Luo Zeng. Hah, setelah menentukan posisi, Yu Taibai kembali menggandeng Luo Zeng untuk berpindah tempat. Ketika Luo Zeng baru saja memasuki domain Lord, dia telah lari dari Liu Ren God City ke Tai Family selama setengah bulan, dan ruang ini bergeser, dan itu hanya sekejap mata. Setelah mencapai puncak keluarga Tai, di bawah jari Yu Taibai, tirai cahaya putih susu segera menyelimuti keduanya. Luo Zeng kembali ke sini lagi, secara alami tidak ingin membuat siapapun waspada, tirai cahaya putih susu dapat sepenuhnya menyatukan napas keduanya. Bagaimanapun, meskipun keluarga Tai hanya keluarga tingkat ketiga, setidaknya ia juga memiliki dewa sejati tengah. Luo Zeng, yang berada di udara, membedakannya dan berkata ada di sini. Ayo turun, Yu Taibai berlari bersama Luo Zeng. Ketika Yu Taibai menyentuh lapisan tanah itu, maka tanah secara otomatis meleleh dan larut, dan mereka berdua terjun ke dalamnya seperti busur dan anak panah yang melesat ke tanah. Saat melarikan diri ke tanah, Yu Taibai melempar backhand spanduk putih. Spanduk terbang dari tanah dan menempel di tanah, ketika embusan angin bertiup, itu naik melawan angin, membentuk susunan magis. Bendera ini juga salah satu dari keluarga Luo kecuali Dzogchen, dewa sejati biasa tidak dapat melihat harta karun sama sekali, dan hampir tidak mungkin bagi Dzogchen untuk mendekati daerah ini, jadi tempat ini secara alami dapat dirahasiakan. Tidak butuh waktu lama bagi Yu Taibai untuk menyelinap ke tanah bersama Luo Zeng, dan kemudian berlari ke lapisan gangwei. Lapisan gangwei ini sudah sangat kuat untuk dewa-dewa biasa yang sejati, sulit untuk digali, tetapi bagi Yu Taibai, itu sama rapuhnya dengan tahu. 2100.